Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Alur Cerita ini. Sebelum kita mulai jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe, agar kalian bisa selalu update cerita-cerita seru dan menarik di channel ini. Mari kita game on. Bab 821, yang lain masih tidak merasakan apa-apa, tetapi ekspresi lelaki tua dan pemuda ini berubah drastis ketika mereka mendengar itu. Bagaimana kamu tahu seni tongkat langit dan bumi? Kata pemuda itu dengan tatapan kaget. Huhu, itu hanya seperangkat teknik tongkat. Apa yang aneh jika aku mengetahuinya, kata Ye Yuan sambil tertawa. Satu set teknik tongkat, hanya, hehe, membual benar-benar tak tahu malu. Anda tidak berpikir bahwa Anda mengesankan karena mengenali seni pekerja langit dan bumi? Bukan, hanya alam tanpa batas yang sangat kecil, dan nada suaramu tidak kecil, kata pemuda itu dengan tawa dingin. Sangat jelas, dia sangat tidak senang dengan sikap Ye Yuan. Seni pekerja langit dan bumi ini adalah keterampilan sempurna yang membuat masternya terkenal, kekuatannya tak tertandingi. Dalam suara Ye Yuan sebenarnya dipenuhi dengan penghinaan. Bagaimana dia bisa senang? Ye Yuan berkata dengan acuh tak acuh ketika mendengar ini, saya tentu saja tidak berpikir bahwa saya sangat mengesankan, tetapi saya juga tidak merasa bahwa satu set teknik pekerja sangat luar biasa. Bocah kurang ajar. Apakah Anda tahu orang seperti apa yang memberikan teknik pekerja ini kepada Tuan Muda Tong? Satu kalimat itu benar-benar membuat kakek Sun marah. Tekanan mengerikan bergelombang keluar, membuat rambut semua orang berdiri di ujungnya. Alam mendalam Dao, memang powerhouse tingkat kaisar, apa latar belakang orang tua dan pemuda ini? Seniman bela diri yang begitu kuat belum pernah terlihat sebelumnya di wilayah White Valiant. Mungkinkah mereka berasal dari daerah lain? Mengapa aku merasa bahwa tekanan orang tua ini tampaknya lebih kuat daripada tekanan Tuan Suci? Kekuatan lelaki tua ini di depan mata mereka sangat melampaui harapan semua orang. Di depan lelaki tua ini, mereka sebenarnya tidak bisa mengerahkan sedikit pun keinginan untuk melawan. Mereka bahkan merasa bahwa lelaki tua ini bahkan lebih kuat dari Tuan Suci. Alam mendalam Dao sangat misterius. Setelah maju ke alam Dao mendalam, rasanya seperti memasuki dunia lain bagi seniman bela diri. Itu benar-benar berbeda dari alam kultivasi sebelumnya. Jangan lihat bagaimana wilayah White Valiant memiliki begitu banyak seniman bela diri jenius, mereka yang mampu menembus alam Dao mendalam hanya sedikit. Kesulitan menerobos ke alam mendalam Dao bahkan lebih sulit daripada menjumlahkan semua alam sebelumnya. Oleh karena itu, saat lelaki tua ini menjadi marah, seolah-olah langit dan bumi berubah warna karenanya. Niat pedang Ye Yuan perlahan terbuka, seolah menambahkan layar pelindung untuk dirinya sendiri. Tidak peduli seberapa kuat tekanan kakek Sun, itu tidak dapat mengubah wajahnya sedikitpun. Mungkin Ye Yuan akan dihabisi dalam satu pukulan di depan kakek Sun, tetapi menggunakan niat sejati tertinggi tahap kelima untuk menahan tekanan semacam ini sudah cukup. Merasakan niat pedang Ye Yuan, ekspresi pemuda itu berubah karenanya. Niat pedang tertinggi tahap kelima, aku benar-benar tidak menyangka di tempat terpencil dan terbelakang seperti ini. Sebenarnya masih ada monster seperti itu, sepertinya aku telah meremehkanmu. Namun, jika ini modalmu untuk menjadi sombong, aku khawatir itu masih belum cukup, kata pemuda itu dengan sangat terkejut. Jadi bagaimana jika niat sejati tertinggi tahap kelima, untuk berani menghina seni pekerja langit dan bumi? Biarkan pelayan tua ini membunuhnya untuk Tuan Muda, niat membunuh kakek Sun terungkap. Tunggu sebentar, usia bocah ini mirip denganku. Tetapi batas niat sebenarnya yang dia pahami sebenarnya lebih tinggi dariku. Dia layak untuk Tuan Muda ini bergerak, dia benar-benar berani memandang rendah seni pekerja langit dan bumi. Jadi biarkan Tuan Muda ini membunuhnya dengan teknik tongkat ini. Itu juga dianggap sebagai kematian yang layak. Seperti yang dia katakan, pemuda itu mengayunkan tongkatnya, niat pekerja yang kuat segera menyembur keluar. Nak, kamu memiliki kualifikasi untuk mengetahui nama Tuan Muda ini. Ingat, Tuan Muda ini bernama Luo Tong. Luo Tong tidak mengatakan sepatah kata pun, langsung memperlakukan pekerja sebagai cambuk, memukul bagian atas tengkorak Ye Yuan. Pukulan ini memiliki kekuatan yang luar biasa, dan kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, itu tiba di depan Ye Yuan. Reaksi Ye Yuan juga sangat cepat, langsung mengeluarkan pedang Star Moon. Pergelangan tangannya bergetar, dan pedang panjang itu bergetar, dan itu benar-benar mengayunkan tongkat Luo Tong secara langsung. Bocah hebat, punya kemampuan makan pekerja Tuan Muda ini lagi, pemusnahan total. Langkah ini juga sangat kuat, tapi itu sebenarnya seperti Ye Yuan melihat melalui teknik pekerja Luo Tong sebelumnya. Pedang Star Moon sudah lama menunggu di sana, menyapu tongkat itu dengan mudah lagi. Hidup dan mati oleh benang, tanpa batasan kuda surgawi melonjak langit.
Teknik pekerja Luo Tong tanpa hambatan, dan kekuatannya sangat luar biasa, membuat hati semua orang berdebar ketakutan dan cemas. Tidak heran Luo Tong ini bisa menyapu semua jenius wilayah White Valiant. Kekuatannya benar-benar tidak setingkat dengan para jenius wilayah White Valiant. Di bawah bayang-bayang pekerjanya, seseorang hampir tidak bisa melihat kelonggaran bagi Ye Yuan untuk membalas. Hati masing-masing dan setiap orang di Tanah Suci Crimson Afterglow melompat ke tenggorokan mereka. Semuanya berkeringat ketakutan untuk tuan muda mereka. Melihat situasi ini saat ini, dia sama sekali tidak menggunakan seluruh kekuatannya untuk berurusan dengan Nalan Hong sebelumnya. Jika ini adalah gerakan di depan mereka, Nalan Hong mungkin bahkan tidak bisa memblokir satu gerakan pun. Bagi tuan muda untuk bisa bertahan sampai sekarang sudah sangat mengesankan. Tapi saat ini, ekspresi kakek Sun semakin jelek di sampingnya. Dia adalah seorang seniman bela diri Dao Realem mendalam. Persepsinya sama sekali bukan apa yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Luo Tong tampak seperti dia mengambil alih sepenuhnya, tetapi sebenarnya, dia berada pada posisi yang tidak menguntungkan selama ini. Jika bukan karena Ye Yuan memiliki ranah kultivasi utama yang lebih rendah dari Luo Tong pasti sudah lama kalah saat ini. Ye Yuan ini tampaknya sangat akrab dengan seni pekerja langit dan bumi. Setiap gerakan dan sikap Luo Tong terlihat oleh Ye Yuan. Setiap serangan Ye Yuan dieksekusi dengan sangat terampil. Itu bahkan tidak menghabiskan banyak energi esensi. Tapi poin serangannya adalah semua titik lemah dalam seni pekerja Luo Tong setiap saat, membuat Luo Tong sangat pahit. Jika energi esensi Ye Yuan cukup, dia bahkan bisa mengalahkan Luo Tong dalam satu gerakan. Bagaimana ini mungkin? Seni pekerja surga dan bumi adalah teknik bela diri tingkat 9. Guru mengandalkannya untuk berkultivasi ke alam Raja Ilahi. Kekuatannya luar biasa hebat, Tuan Muda Tong telah memperoleh warisan sejati guru. Bahkan jika dia tidak mencapai levelnya, juga tidak mungkin untuk sepenuhnya diuraikan oleh alam tanpa batas. Kakek Sun sangat terkejut di dalam hatinya. Dia benar-benar tidak dapat membayangkan bahwa seni pekerja tingkat Raja Ilahi benar-benar retak secara menyeluruh seperti ini tanpa sepetak kulit yang tidak terluka. Apa latar belakang pemuda di depannya ini? Tidak heran dia mengenali seni pekerja langit dan bumi dengan satu pandangan. Sepertinya dia sangat akrab dengan kumpulan teknik pekerja ini. Dia bahkan sangat menyadari kelemahan seni pekerja. Apa yang terjadi di sini? Pemuda itu jelas berada di atas angin. Tapi dia tidak bisa mengalahkan Tuan Muda. Dalam sekejap, 4 hingga 500 putaran berlalu. Semakin mereka bertengkar, semakin asing yang dirasakan semua orang. Perhatian mereka terhadap Ye Yuan juga semakin berkurang. Sejak awal, Luo Tong berada di atas angin. Tapi setelah 4-500 putaran, dia masih belum mengalahkan Ye Yuan. Pasti ada rasa mencurigakan di dalamnya. Suara renyah lainnya ditransmisikan. Kedua sosok itu akhirnya berpisah. Luo Tong mencengkeram tongkat itu dengan erat, terengah-engah, dan sebenarnya agak kehabisan napas. Jelas, pengeluaran energi esensi sangat besar. Sebaliknya, Ye Yuan berdiri di sana dengan tenang, seolah dia baik-baik saja. Bab 822, bagaimana itu mungkin? Kenapa gerakanku benar-benar ditahan olehmu? Luo Tong memegang tongkatnya, dan ekspresinya menjadi sangat jelek. Dia benar-benar tidak bisa mengetahuinya, teknik pekerjanya selalu menang selama ini. Tapi mengapa itu tidak bisa mengeluarkan kekuatan sama sekali saat tiba di depan Ye Yuan? Sebenarnya, Luo Tong telah mendeteksi sesuatu yang salah sejak awal. Tapi dia sombong di hati dan angkuh dalam perilaku dan sama sekali tidak menyerah, dengan bodohnya bertahan selama 4-500 putaran. Tapi sekarang dia menemukan bahwa Ye Yuan bisa menahan seni pekerjanya sama sekali bukan kebetulan. Meskipun seni pekerja surga dan bumi adalah teknik bela diri tingkat 9 bermutu tinggi, itu tidak berarti bahwa itu adalah teknik bela diri yang tak terkalahkan. Apakah sangat aneh untuk ditaklukkan? Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Mustahil, bahkan jika kekuatanmu lebih kuat dariku, itu juga tidak mungkin untuk sepenuhnya menaklukkanku, kecuali jika Anda sangat akrab dengan seni pekerja langit dan bumi. Siapa sebenarnya kamu? Luo Tong menunjuk pekerja dan bertanya tanpa sopan santun. Kau benar-benar pelupa? Bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya bahwa aku adalah Tuan Muda Tanah Suci Crimson Afterglow? Seni tongkat langit dan bumi ini adalah rahasia guru yang sangat dijaga. Sangat tidak mungkin bagi orang luar untuk begitu akrab dengan seni pekerja. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya akan menghancurkan Tanah Suci Crimson Afterglow Anda, kata Luo Tong dengan mendengus dingin. Ketika Chen Qi dan yang lainnya mendengar kata-kata ini, hati mereka berdebar kencang. Kekuatan orang tua itu terlalu kuat, mungkin bahkan Tuan Suci juga bukan tandingannya di masa jayanya.
apalagi membicarakannya sekarang. Dia sendiri sudah cukup untuk memusnahkan seluruh tanah suci Crimson Afterglow. Tapi saat kata-kata ini keluar, ekspresi Ye Yuan langsung menjadi dingin. Luo Tong bertempur dengan momentum mengesankan Ye Yuan dan benar-benar mundur selangkah tanpa sadar. Sesaat sebelumnya, dia benar-benar merasa bahwa yang dia hadapi bukanlah seorang anak muda tetapi seorang raja yang paling dimuliakan. Aku sebenarnya takut, bocah ini hanyalah alam tanpa batas. Aku benar-benar resah dengan auranya, saya adalah murid Raja Dewa, bagaimana saya bisa diintimidasi oleh udik kampung? Luo Tong sangat malu dan marah di dalam hatinya. Sejak dia keluar, dia menyapu bersih semua ahli bela diri di sepanjang jalan. Hari ini, menghadapi seorang seniman bela diri yang tingkat kultivasinya lebih rendah darinya, dia benar-benar takut. Inilah yang tidak bisa dia terima, membasmi seluruh keluarga orang dengan sedikit provokasi. Apakah ini yang diajarkan Dong Fei yang padamu? Ye Yuan mengambil langkah maju dengan cara yang mengesankan. Luo Tong dengan paksa menenangkan diri, tetapi tidak tahu mengapa, dia benar-benar mundur selangkah lagi. Bagaimana kamu tahu nama guru? Luo Tong berseru kaget. Wilayah Valian Putih adalah wilayah kecil yang sangat terpencil, kekuatannya sangat lemah, dan informasi tidak dapat dihubungi. Orang-orang di sini mungkin pernah mendengar gelar Raja Dewa Pekerja Gila, tetapi nama Dong Fei yang tidak mungkin orang lain mengetahui nama ini. Tapi pemuda di depannya ini benar-benar menyebutnya dengan datar. Heh, ingin tahu siapa aku? Kembali dan tanyakan pada Dong Fei Yang dan kamu akan tahu. Adapun kata-kata sebelumnya, saya akan memperlakukannya seolah-olah saya tidak mendengarnya. Jika Dong Fei Yang mendengarnya, dia akan memusnahkanmu, murid yang tidak berbakti ini. Tanpa ragu sedikit pun, Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi Luo Tong berubah, dan dia berkata, Heh, alam tanpa batas yang sangat kecil. Kamu pikir kamu bisa membuatku takut dengan beberapa kata? Apakah Anda menganggap saya sebagai anak berusia 3 tahun? Ye Yuan berkata dengan senyum dingin. Sepertinya Dong Fei Yang benar-benar menurun setiap hari, untuk benar-benar mengajar murid yang kasar dan tidak masuk akal. Jika Anda merasa saya membuat Anda takut, Anda bisa membiarkan lelaki tua ini bergerak dan mencobanya sekarang. Saya berani meyakinkan Anda bahwa Dong Fei Yang pasti tidak akan mengakhiri hidup Anda hanya dengan kematian sederhana. Ye Yuan jelas tidak bercanda dengan Luo Tong. Maksudnya adalah tidak mudah bagi Luo Tong untuk mati, bahkan jika dia menginginkannya, itu akan menjadi rasa sakit yang menyiksa, berharap dirinya mati. Chen Qin dan yang lainnya semua membuat hati mereka melompat ke tenggorokan mereka. Mereka tidak berpikir bahwa Ye Yuan masih begitu mendominasi menghadapi seorang ahli alam Dao mendalam yang kedalamannya tidak dapat diukur. Jika dia membuat orang tua ini marah, seluruh tanah suci Crimson Afterglow harus dikubur bersama. Di depan alam mendalam Dao, mereka bahkan tidak memiliki harapan untuk melarikan diri. Luo Tong terbawa oleh momentum mengesankan Ye Yuan dan benar-benar berkeringat dingin. Dia memandang Ye Yuan, ingin melihat sedikit kepanikan dari mata Ye Yuan, namun, dia kecewa. Di mata Ye Yuan tidak ada sedikit pun rasa takut, sebaliknya, itu membawa penghinaan yang sangat besar terhadap seorang raja. Jelas, Ye Yuan benar-benar tidak memikirkan dia dan kakek Sun, dan dia tidak sedang bermain-main. Untuk berani melakukannya, Ye Yuan bodoh atau benar-benar tangguh. Mungkinkah memang ada hubungan antara Ye Yuan dan guru? Tiba-tiba, Luo Tong sepertinya memikirkan sesuatu, ekspresinya berubah secara dramatis. Orang ini, bukan anak dari guru kan? Semakin Luo Tong berpikir, semakin dia merasa bahwa kemungkinan ini sangat besar. Guru membuatnya berkeliling daerah ini. Selain itu, waktunya dibatasi. Mungkinkah untuk menciptakan perjumpaan takdir ini? Selain mengajarinya, guru bahkan membimbing pemuda di depannya ini. Kalau tidak, bagaimana menjelaskan mengapa Ye Yuan begitu akrab dengan seni pekerja langit dan bumi? Setiap gerakan dan jurus Luo Tong tidak bisa melepaskan kekuatannya di depan Ye Yuan. Mungkinkah kamu putra guru? Luo Tong bertanya dengan lemah. Ye Yuan membeku, dan kemudian tidak bisa menahan tawa segera setelah dia berkata, tidak kusangka kamu bisa memikirkan itu, jangan menebak liar lagi. Ingin tahu siapa saya? Kembalilah dan tanya gurumu dan kamu akan tahu. Gurumu? Apakah dia sehat saat ini? Dalam kata-kata Ye Yuan membawa emosi yang sangat rumit. Luo Tong tidak bisa menahan diri untuk tidak terpana saat melihatnya. Ye Yuan menanyakan kata-kata ini seperti mengenang seorang teman lama yang sudah bertahun-tahun tidak dia temui. Baru saja, dia dengan jelas melihat bercak tetesan air mata kristal di mata Ye Yuan. Meskipun Ye Yuan mengendalikan emosinya dengan sangat baik, dia tetap melihatnya.
Ini benar-benar mengungkapkan perasaan seseorang yang sebenarnya. Tapi usia Ye Yuan, bagaimana mungkin? Luo Tong bingung sekarang dan menjadi semakin curiga dengan identitas Ye Yuan. Tapi dia benar-benar agak takut dengan ancaman Ye Yuan sekarang. Kondisi guru tidak terlalu baik. Dia memiliki batasan yang ditempatkan padanya oleh seseorang dan tidak dapat memecahkannya selama ini. Dia telah mengasingkan diri selama beberapa tahun ini. Sangat sulit bagi orang luar untuk bertemu dengannya sekarang, jawab Luo Tong. Ekspresi Ye Yuan berubah. Tapi dia menghela nafas lagi dengan sangat cepat dan mengirimkan suaranya ke Luo Tong. Kamu pergi dulu. Ingin tahu siapa saya? Tanyakan saja pada tuanmu, dan kamu akan tahu. Ketika Anda melihatnya, bantu sampaikan salam saya. Jika dia ingin datang dan melihat saya, katakan padanya untuk tidak datang. Katakan padanya, ketika saat yang tepat tiba, saya akan pergi dan mencarinya. Beberapa kata secara alami tidak dapat diucapkan di depan begitu banyak orang. Meskipun Luo Tong ini sedikit mendominasi, orang dapat mengatakan bahwa Dong Fei yang seharusnya menaruh harapan besar padanya. Kalau tidak, dia juga tidak akan mengirim pelayan alam mendalam Dao tingkat ketiga untuk dibawanya berkeliling. Oleh karena itu, Luo Tong ini harus dapat dipercaya. Luo Tong memiliki pandangan yang tidak pasti dan bertanya, kamu benar-benar mengenal guruku, teman-teman lama guruku? Saya telah melihat sebagian besar dari mereka, tetapi saya belum pernah mendengar tentang Anda sebelumnya. Ye Yuan tersenyum dan berkata, kamu, bocah ini, benar-benar tidak akan menyerah. Anda juga tidak perlu menyelidiki saya lagi. Aku tidak akan memberitahumu. Ingin tahu? Lebih baik tanya Dong Fei Yang. Juga, inti dari seni pekerja langit dan bumi terletak pada kata-kata ini, langit dan bumi. Saat seni pekerja dilepaskan, Anda adalah surga dan bumi. Menguasai bentangan langit dan bumi, teknik pekerja Anda hanya memperoleh bentuk, tetapi belum mendapatkan maknanya. Itu masih terlalu kurang. Bab 823, ekspresi kakek Sun berubah, dan dia berseru kaget. Kamu benar-benar mengatakannya persis sama dengan guru. Guru membuatnya keluar mengembara untuk menempa teknik tongkatnya karena dia tahu bahwa teknik tongkat Tuan Muda Lu Tong belum mendapatkan niat yang sejati. Jadi perjalanan ini untuk mencari titik terobosan. Luo Tong heran ketika mendengar itu dan berkata, apa yang kamu katakan? Guru membuatku keluar untuk menantang para jenius muda karena alasan ini. Kakek Sun menganggukkan kepalanya dan berkata, benar, ini adalah penilaian guru terhadap Anda secara pribadi. Hanya saja dia bilang dia ingin membiarkanmu memahami dirimu sendiri. Itu sebabnya dia tidak memberitahumu. Anak muda ini sangat aneh. Luo Tong menatap Ye Yuan. Tatapannya menunjukkan tatapan yang rumit. Pemuda ini jelas seumuran dengannya, tetapi perilaku seperti orang tua itu benar-benar cukup mengintimidasi. Tetapi pada titik ini, Luo Tong tidak lagi meragukan kehebatan Ye Yuan. Untuk dapat mengucapkan kata-kata yang persis sama dengan gurunya, ini bukanlah hal yang dapat dicapai oleh orang biasa. Oke, saya akan kembali dan bertanya kepada guru segera. Jika saya menemukan bahwa Anda berbohong kepada saya, seluruh tanah suci Anda harus bersiap untuk kehancuran. Luo Tong mendengus dingin, menyingkirkan tongkatnya, dan pergi. Kakek Sun juga mengikuti dari belakang. Sosok kedua orang itu berangsur-angsur menghilang dari pandangan semua orang. Melihat lelaki tua yang tak terduga itu pergi, semua orang menghela nafas lega juga. Tekanan yang diberikan kakek Sun kepada mereka terlalu besar, saraf mereka tegang sangat erat, tidak berani mengendur sama sekali. Namun, tatapan para tetua memandang Ye Yuan menjadi agak rumit. Kekuatan kakek Sun setidaknya adalah Dao mendalam tingkat kedua, bahkan mungkin Dao mendalam tingkat ketiga. Tetapi dia memanggil guru Luo Tong sebagai guru berkali-kali. Ini menunjukkan bahwa kekuatan guru Luo Tong benar-benar tak terduga. Tapi mendengar arti kata-kata Ye Yuan, dia sebenarnya adalah kenalan lama dengan Dong Fei yang itu, ini juga terlalu aneh. Tapi bagi mereka, ini sepertinya tidak penting. Tanpa diragukan lagi, Ye Yuan melindungi tanah suci Crimson Afterglow, ini sudah cukup. Kekuatan Ye Yuan yang lebih tangguh, masa depan tanah suci Crimson Afterglow yang lebih cerah di masa yang akan datang juga, dan mereka, keluarga-keluarga ini, jelas juga akan menerima manfaat bersamanya. Penampilan Luo Tong dan kakek Sun membawa pergolakan besar ke wilayah White Valiant. Hampir semua tanah suci pernah disapu oleh mereka. Beberapa tanah suci yang sedikit lebih kuat bahkan diberi pelajaran yang bagus oleh kakek Sun, melumpuhkan para tetua alam tanpa fase. Para jenius muda itu juga dipukuli habis-habisan oleh Luo Tong, beberapa bahkan lumpuh. Satu-satunya yang tetap utuh sepenuhnya adalah tanah suci Crimson Afterglow. Setelah genesis ini, prestise Ye Yuan di tanah suci Crimson Afterglow naik ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya.
Dan pil obat yang disempurnakan Ye Yuan membantu para jenius muda Tanah Suci berhasil menembus kemacetan. Orang yang menerima manfaat terbesar di antara mereka sebenarnya adalah Wu Jiantong. Ye Yuan membantunya untuk menyempurnakan pil pencerahan roh tingkat transenden. Setelah dia mengkonsumsinya, dia menerobos belenggu dengan sangat cepat dan mencapai alam pencerahan surga. Wu Jiantong tahu bahwa dia tidak akan mengejar jejak Ye Yuan dalam hidup ini, bahkan jika dia menerobos ke alam pencerahan surga. Setelah ini, Tanah Suci Crimson Afterglow memasuki periode yang relatif tenang. Dan Ye Yuan sendiri juga tidak menyadari bahwa bahaya besar sedang terjadi saat ini. Saat ini, di kota Fasun wilayah Siang Besar yang jauh, Zhou Yan akhirnya mendapatkan berita Ye Yuan yang dia tunggu. Kamu mengatakan bahwa Ye Yuan yang asli benar-benar menjadi tuan muda dari Tanah Suci peringkat 9 dalam waktu sekitar 1 tahun. Selanjutnya, kekuatannya sudah sebanding dengan seniman bela diri alam pencerahan surga. Anda yakin bahwa Anda tidak bercanda? Mendengar berita ini, suasana hati Zhou Yan jelas tidak begitu baik. Punggawa, Zhou Yu, yang dikirim olehnya berkata dengan hati-hati, benar sekali. Orang yang dikirim bawahan ini menyusup di Tanah Suci Crimson Afterglow selama sebulan. Tuan muda mereka yang baru seharusnya adalah Ye Yuan yang Tuan muda katakan. Dia masih berencana untuk menangkap Ye Yuan ini kembali hidup-hidup pada saat itu. Tetapi Ye Yuan tidak tahu metode apa dan benar-benar menaklukkan naga banjir hitam di lingkaran besar tier 8 yang hampir berubah menjadi naga. Dia sama sekali tidak cocok, oleh karena itu sebabnya dia tidak berani bertindak gegabah tanpa pemikiran yang matang. Naga banjir hitam di lingkaran besar tier 8, Anda yakin bahwa informasi ini tidak salah? Atas dasar apa dia, alam tanpa batas, bisa menaklukkan naga banjir hitam di lingkaran besar tier 8 di bawah kendalinya? Zhou Yan berkata dengan tidak percaya. Zhou Yu berkata, ketika bawahan ini mendengar berita ini, reaksiku persis sama dengan reaksi Tuan Muda. Tapi hal ini memang benar. Pada hari Ye Yuan menggantikan posisinya, dia mengalahkan yang terkuat dari 7 putra suci dalam satu gerakan, lalu mengeluarkan naga banjir hitam. Semua orang di Tanah Suci Crimson Afterglow melihat pemandangan ini. Itu tidak bisa dipalsukan. Wajah Zhou Yan gelap seperti air dan tiba-tiba hatinya sangat kesal. Tidak tahu mengapa, hatinya benar-benar menghasilkan sedikit penyesalan. Ketika dia melihat Ye Yuan di alam bawah, Ye Yuan masih hanya seorang seniman bela diri alam laut jiwa. Berapa waktu telah berlalu di sini, Ye Yuan benar-benar berkultivasi ke alam tanpa batas dengan kecepatan kilat. Selain itu, dia bahkan memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam pencerahan surga. Pada tingkat ini, Ye Yuan mengejarnya juga bukan sesuatu yang mustahil. Dilampaui oleh udik seperti Ye Yuan, Zhou Yan sama sekali tidak terima. Selain itu, Ye Yuan bahkan adalah saingan cinta terbesarnya. Selama 2 tahun ini, Zhou Yan sering melihat ekspresi kerinduan dan kasih sayang semacam itu di wajah Yue Mengli. Ini sangat melukai harga dirinya sebagai seorang pria. Siapapun di dunia ini boleh mengungguli dia, Zhou Yan, hanya Ye Yuan yang tidak boleh. Awalnya, Zhou Yan sama sekali tidak mementingkan Ye Yuan. Tapi mendengar berita ini, dia tidak punya pilihan selain menghadapi penduduk asli alam bawah ini dengan serius. Kecepatan peningkatan Ye Yuan terlalu mengkhawatirkan. Zhou Yu, ikutlah denganku ke Tanah Suci Crimson Afterglow. Zhou Yan terdiam lama dan tiba-tiba berkata, "Iya, Tuan Muda." Zhou Yu sangat akrab dengan Zhou Yan. Ketika dia mendengar berita ini, dia tahu bahwa Ye Yuan pasti tidak mungkin bertahan. Oleh karena itu, mendengar perintah Zhou Yan ini, dia juga tidak terkejut sama sekali. Di sebuah pulau kecil di suatu tempat di alam ilahi, pemandangannya sangat indah, memberi orang perasaan surga dunia lain. Di pulau itu ada puncak kecil. Di puncak kecil ada sebuah paviliun. Sebuah meja batu ditempatkan di paviliun. Di kedua ujung meja batu duduk seorang pria parubaya dan seorang pria tua, yang sedang bermain catur. Pria tua itu bermain hitam, meletakkan sepotong, dan berkata sambil tertawa keras, "Zhong Zizhen, kamu kalah lagi. Dalam 10 hari ini, Anda tidak memenangkan satu pertandingan pun. Bagaimana soul martial Raja Ilahi yang besar menjadi seseorang yang lemah dan kemudian terobsesi dengan catur? Ini tidak seperti dirimu." Pria parubaya itu sebenarnya adalah Raja Dewa Bela Diri Jiwa yang legendaris, Zhong Zizhen. Zhong Zizhen berkata sambil tersenyum, "Tidak tahu mengapa, akhir-akhir ini aku terus merasa tidak nyaman, seolah-olah sesuatu akan terjadi." Ekspresi lelaki tua itu berubah, dan dia berkata, "Kultivasi mencapai batasmu dan batasku dapat mengorek dao surgawi.
Anda dihantam dengan inspirasi tiba-tiba seperti ini, mungkin benar-benar ada peristiwa besar yang akan datang. Zhong Zizhen sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, beberapa tahun ini, arus bawah alam ilahi sedang mengalir. Saya khawatir tidak lama lagi, sesuatu yang besar akan benar-benar terjadi. Pada saat itu, sepertinya akan sulit bagimu dan aku untuk keluar dari pusaran ini juga. Pria tua itu menghela nafas sedikit dan berkata, pada level kita, hati kita tidak lagi dipenuhi dengan pikiran yang mengganggu terhadap masalah sekuler ini. Selain alam dewa, apalagi yang masih bisa menggerakkan hatimu dan hatiku. Bab 824, bisakah ada telur yang tidak pecah ketika sarangnya benar-benar rusak? Saat itu, seberapa mulia pembangkit tenaga dewa alam, bukankah mereka berubah menjadi abu dalam semalam juga? Bagaimana Anda dan saya bisa lolos dari pusaran zaman ini? Kata Zhong Zizhen. Ngomong-ngomong, balai Raja Obat berganti pemilik dalam semalam, yang juga membingungkan. Sampai sekarang, tidak ada yang bisa mengetahui alasannya juga. Sepertinya alam ilahi ini benar-benar memiliki cukup banyak hal yang Anda dan saya tidak dapat kendalikan, kata lelaki tua itu sambil menghela nafas. Ekspresi Zhong Zizhen sedikit berubah tetapi menganggukkan kepalanya tanpa daya juga. Saat itu, riak menyebar di ruang di depan kedua orang itu. Bangau kertas kuning pucat menembus kekosongan dan tiba di depan Zhong Zizhen. Bangau kertas mengepakkan sayapnya seperti sedang memberitahu Zhong Zizhen sesuatu. Sepertinya ada tamu di sini, diri tua ini akan pergi sekarang, kata lelaki tua itu. Zhong Zizhen melambaikan tangannya dan berkata, minum teh sebentar, aku akan segera kembali. Kalah selama berhari-hari berturut-turut, saya setidaknya harus memenangkan kembali satu putaran. Selesai berbicara, Zhong Zizhen melangkah keluar dan langsung menghilang di tempat. Di luar pulau, seorang lelaki tua berdiri dengan tangan di samping, tampak sangat hormat. Jika orang luar tahu, itu pasti akan membuat rahang mereka menyentuh tanah. Orang tua ini adalah penatua pertama kompi perdagangan takdir surga yang memberi Ye Yuan token emas. Dia juga seorang ahli mendalam Dao tingkat ke-8. Tapi menghadapi Divine King bela diri jiwa, dia bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Tiba-tiba, serangkaian distorsi terpancar dari angkasa, seorang pria parubaya perlahan keluar dari kehampaan. Li Yao dari Heaven's Destiny Trading Company memberi hormat kepada Raja Ilahi bela diri jiwa. Tetua pertama membungkuk rendah dan berkata, Zhong Zizhen memiliki kedua tangan di belakang saat dia berkata dengan dingin, bicaralah, beberapa hari ini, suasana hatiku tidak terlalu baik. Jika Anda tidak memberi saya alasan yang tepat, jangan salahkan saya karena akan mencari Zuo Yuhai untuk mendapatkan penjelasan. Meskipun metode Dao Alkimia Zhong Zizhen sangat terampil, orang yang mencarinya untuk memurnikan pil sangat sedikit. Temperamennya sangat eksentrik, dan dia juga jarang bergerak. Mengganggu dia bahkan akan bergerak untuk membunuh orang. Selain itu, dia tidak perlu memberikan alasan sama sekali. Pada saat itu, pil obat tidak dimurnikan, dan orang tersebut malah kehilangan nyawanya yang kecil. Zuo Yuhai yang dibicarakan Zhong Zizhen secara alami adalah ketua kepala kompi perdagangan takdir surga. Li Yao tahu bahwa untuk Zhong Zizhen untuk menunjukkan dirinya dan bertemu langsung kemungkinan besar karena wajah ketua. Tapi jantung Li Yao berdebar kencang saat mendengar kata-kata Zhong Zizhen. Apa untungnya? Mengapa dia kebetulan memilih waktu ketika bintang jahat ini sedang dalam suasana hati yang buruk? Sebenarnya, orang yang meminta kompi perdagangan takdir surga kita untuk menyampaikan berita ini adalah Tuan Muda Tanah Suci peringkat 9 wilayah White Valiant, bernama Ye Yuan. Dia mengatakan bahwa dia adalah kenalan lama yang mulia dan selama kami membawa berita, Tuan pasti akan setuju untuk memperbaiki pil obat untuknya, kata Li Yao dengan hormat. Kata-kata pertama Li Yao langsung menyeret nama Ye Yuan. Menghadapi powerhouse seperti Soul Martial Raja Ilahi, Li Yao tidak punya pilihan selain merespons dengan hati-hati. Oleh karena itu, arti dari kata-katanya adalah bahwa kompi perdagangan takdir surga sebenarnya hanya bertanggung jawab untuk menyampaikan kata-kata itu. Yang lainnya, mereka sama sekali tidak bertanggung jawab. Jika bukan karena daya pikat dari dua jenis formula pil Ye Yuan yang terlalu besar, dan juga ingin berteman dengan jenius Dao Alkimia masa depan ini, bagaimana mungkin Li Yao, tetua pertama ini, mungkin datang untuk mengunjungi Zhong Zizhen secara resmi dan pribadi. Mendengar kata-kata Li Yao, alis Zhong Zizhen bersatu sekali lagi. Apakah kalian semua merasa bahwa kursi ini sangat bebas dan akan menjadi kenalan lama dengan Tuan Muda dari Tanah Suci peringkat 9? Tapi saya cukup penasaran, manfaat apa yang Tuan Muda berikan kepada Anda, untuk benar-benar dapat mengundang Anda untuk datang menemui saya secara pribadi? Perasaan bahaya besar mengalir dari lubuk hatinya.
sangat jelas, Zhong Zizen sangat marah. Ekspresi Li Yao berubah, dan dia diam-diam mengutuk Ye Yuan di dalam hatinya. Benar-benar dirasuki hantu, untuk benar-benar percaya bahwa Ye Yuan akan akrab dengan Soul Martial Raja Ilahi. Ketika Zhong Zizen mendengar nama Ye Yuan, dia tidak memiliki reaksi sama sekali tetapi malah menjadi sangat marah. Tapi dia setuju untuk melakukan perjalanan ini, jelas menyimpan beberapa harapan kebetulan juga. Bakat jalur alkimia Ye Yuan terlalu aneh. Itu pada tingkat yang sama sekali berbeda dari para jenius muda biasa. Hanya berdasarkan ini, dia mungkin benar-benar mengenal Raja Ilahi Soul Martial. Mungkin, Ye Yuan bahkan penerus Zhong Zizen. Tampaknya sekarang itu benar-benar omong kosong. Seluruh kompi perdagangan takdir surga ditipu oleh Ye Yuan. Bagaimana mungkin Raja Ilahi Soul Martial yang besar dapat memurnikan pil untuk tuan muda peringkat 9 tanah suci yang tidak penting? Li Yao buru-buru membungkukkan tubuhnya dan berkata, "Tenangkan amarahmu, Yang Mulia." Dia berkata agar saya membawa pesan untuk Yang Mulia. Selama Yang Mulia mendengarnya, Anda pasti setuju untuk membantunya memperbaiki pil. Zhong Zizen berkata dengan tidak sabar, "Enyahlah, kursi ini tidak memiliki kesabaran untuk mendengarkan sampahmu." Selesai berbicara, ruang menjadi bengkok sekali lagi. Zhong Zizen berbalik dan hendak pergi. Li Yao panik. Jika Zhong Zizen pergi, kompi perdagangan takdir surga akan mengacaukannya di kedua ujungnya. Ye Yuan ini bisa mengeluarkan dua jenis formula pil yang menentang surga secara acak, jelas, sahamnya tidak sedikit. Begitu dia menyinggung Ye Yuan, lupakan transaksi kali ini gagal, itu mungkin akan gagal di masa depan juga. Kembali untuk menggantungnya di pohon di depan kuburan, mengetahui hati seseorang selamanya, mungkinkah anak laki-laki itu berbohong padaku? Li Yao memiliki ide brilian tiba-tiba saat dalam keadaan darurat dan menggerutu pelan. Dia yakin bahwa dengan kemampuan pendengaran Soul Martial Raja Ilahi, dia pasti bisa mendengar kalimat itu. Jika dia tetap tidak bereaksi, maka dia hanya bisa pergi. Sebenarnya, Li Yao juga merasa putus asa. Dia tidak mengharapkan bahwa dengan menggerutu seperti ini, sosok Zhong Zizen menjadi kaku, dan ruang kembali normal. "Apa yang kamu katakan tadi? Ulangi sekali lagi." Zhong Zizen mengerutkan kening dan berkata. "Jawab, Yang Mulia, kata-kata yang pemuda itu suruh saya sampaikan adalah, kembalikan menggantungkannya di pohon di depan makam, mengenal hati selamanya." Li Yao buru-buru berkata. Ekspresi Zhong Zizen memburuk, dan ekspresi yang sangat rumit terlihat dalam pandangannya. Setelah diam sejenak, Zhong Zizen tiba-tiba bertanya, "Anda yakin bahwa orang yang menyuruh Anda menyampaikan pesan ini adalah pemuda dari Reng 9 Tanah Suci?" Li Yao mengangguk dan berkata, "Sangat yakin, hanya saja pemuda ini tampaknya cukup berbeda dari jenius biasa." "Oh, berbeda dalam hal apa? Ceritakan." Ekspresi Zhong Zizen sudah kembali normal. Li Yao tidak bisa menebak apa yang sedang dipikirkannya juga. Tetapi melihat Zhong Zizen menanyakan hal tersebut, Li Yao tidak berani menyembunyikan apapun dan menceritakan sekilas tentang urusan Ye Yuan. Informasi tentang Ye Yuan, Heaven's Destiny Trading Company telah mengikutinya dengan minat sepanjang waktu, oleh karena itu, Fes tetua sangat familiar dengannya. Setelah mendengarkan sampai akhir, Zhong Zizen tiba-tiba berkata, "Tinggalkan obat-obatan roh itu di belakang, kamu bisa pergi sekarang." Li Yao terkejut dan agak belum sepenuhnya sadar. Zhong Zizen menunjukkan ekspresi cemberut dan berkata, tidak mendengarnya. Li Yao gemetar, segera mengeluarkan cincin penyimpanan, dan melemparkannya ke Zhong Zizen. Zhong Zizen menerima cincin penyimpanan itu, berbalik, dan pergi. Latar belakang apa yang dimiliki Ye Yuan ini, hingga benar-benar bisa membuat Soul Martial Raja Ilahi setuju untuk meracik pil untuknya. Lagi pula, meracik pil oleh Soul Martial Raja Ilahi sangat mahal, harganya mungkin bahkan beberapa kali lipat dari pil obatnya. Kali ini, Soul Martial Raja Ilahi bahkan tidak membuka mulut untuk menetapkan harga. Li Yao berkata dengan kagum. Dalam ingatan Li Yao, Ye Yuan semakin dibalut misteri. Sosok Zhong Zizen muncul kembali di pavilion. "Kamu begitu lambat, benar-benar tidak pernah kusangka bahwa kamu akan begitu panjang lebar dengan orang lain." Orang tua itu meneguk teh sambil tersenyum. Zhong Zizen tersenyum getir dan berkata, "Song Qiuyu, kali ini aku tidak akan menyimpanmu. Mari bertarung lagi lain waktu." Orang tua itu sedikit terkejut tetapi tidak berkata apa-apa. Dia mengangguk dan segera pergi. Setelah orang tua itu pergi, Zhong Zizen menatap ke kejauhan dan berkata agak serak, "Kamu kembali." Bab 825. Di atas sebuah punggung tinggi di perbatasan Crimson Afterglow Tanah Suci, beberapa sosok memandang ke kejauhan. "Tuan muda,
Zombie-zombie ini muncul dari mana saja. Kekuatan masing-masing sangat besar, setiap kali malam tiba, mereka akan keluar dengan sepenuh hati dan menimbulkan kekacauan di kota-kota terdekat. Dalam waktu setengah bulan, mereka telah menghancurkan 3 kota. Tidak ada satuan kota dari 3 kota ini yang beruntung lolos. Sekarang, semua orang di wilayah ini dalam keadaan panik. Orang yang berbicara adalah seorang tua dari tahap nirfase, bernama Wang Zan, yang juga bertanggung jawab atas wilayah besar, dengan status yang lebih kurang sama seperti Yang Shen. Dalam setengah bulan ini, gelombang zombie tiba-tiba meletus di luar perbatasan posisi barat laut Crimson Afterglow Tanah Suci. Setiap kali malam tiba, puluhan ribu zombie akan terlibat dalam pembantaian liar di mana-mana, membunuh orang yang mereka temui. Wang Zan mengorganisir sekelompok besar seniman bela diri untuk datang dan membunuh zombie-zombie ini. Hasilnya adalah mereka kembali dengan kekalahan mutlak dengan banyak korban. Itulah sebabnya mereka tidak punya pilihan selain meminta bantuan dari Tanah Suci. Mendengar permohonan bantuan Wang Zan, Ye Yuan juga merasa bahwa pemberontakan zombie kali ini agak tidak biasa juga. Oleh karena itu, dia membawa Wu Xiyuan dan Black Queen bersama-sama dan datang ke sini untuk menyelidiki situasinya. Berbicara tentang itu, sejak Wu Xiyuan melihat Black Queen, dia tidak lagi memiliki sikap berontak terhadap Ye Yuan. Dia tahu bahwa bahkan jika dia menghabiskan kekuatan keluarga Wu, tidak mungkin bisa mengalahkan Black Queen. Ye Yuan bisa menaklukkan binatang iblis yang kuat seperti ini, apalagi yang tidak membuatnya yakin. Berdiri di atas bukit ini, mereka bisa melihat situasi di dekatnya. Tapi saat ini adalah siang hari, zombie-zombie itu pergi bersembunyi ke tempat yang hanya entah siapa yang tahu, bahkan jejak dari mereka tidak terlihat. Tapi Ye Yuan bisa merasakan bahwa yin qi jahat di sekitar daerah yang luas sangat berat. Apa yang dikatakan oleh Wang Zan jelas tidak salah. Ye Yuan bahkan pergi ke 3 kota yang hancur sebelumnya. Di sana adalah neraka di bumi. Bahkan Ye Yuan, tipe orang yang memiliki pengalaman yang sangat kaya, tidak bisa tidak terguncang karena itu juga. Dia juga diam-diam bertekad untuk menghilangkan zombie-zombie ini. Menurut pengamatan selama 2 hari ini, zombie-zombie ini tampaknya sengaja memperluas wilayah mereka. Jika terus berkembang sesuai dengan tren seperti ini, seluruh Crimson Afterglow Tanah Suci mungkin akan terjerumus ke dalam jurang penderitaan, kata Ye Yuan dengan kerut di keningnya. Wang Zan terkejut, dengan cermat mengingat kembali proses terjadinya banjir mayat, memang seperti itu. Ini, Tuan Muda, apa yang harus kita lakukan sekarang? Meskipun kita belum melihat, tetapi dalam banjir mayat ini, pasti ada mayat bumi tier 8, Wang Zan tidak bisa membuat keputusan. Ye Yuan diam sejenak, kemudian perlahan-lahan membuka mulutnya dan berkata, banjir mayat terjadi sangat tiba-tiba, selain itu, sangat terkontrol. Saya merasa, ada seseorang yang memanipulasi zombie-zombie ini di belakang. Ekspresi Wang Zan berubah, dan dia berkata, Tuan Mida, ukuran banjir mayat seperti ini, seberapa besar kekuatan yang diperlukan untuk dapat memanipulasinya? Sangat jelas, dia merasa bahwa dugaan Ye Yuan agak tak masuk akal. Wang Zan yakin bahwa pasti ada mayat bumi tier 8 dalam banjir mayat ini. Selain itu, skala banjir mayat ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dimanipulasi oleh seniman bela diri biasa. Ye Yuan sebenarnya mencurigai bahwa ada seseorang yang memanipulasi di belakang. Jenis kemungkinan seperti ini terlalu rendah. Tentang pertanyaan Wang Zan, Ye Yuan tidak memperhatikannya dan berkata dengan senyum, memanipulasi zombie-zombie ini tidak selalu harus memiliki tingkat kultivasi yang sesuai dengan mereka, selama metode tersebut sesuai. Bahkan seniman bela diri pelintas alam dapat mengendalikan para zombie. Tiba-tiba, beberapa titik hitam kecil di langit mendekat dari kejauhan. Beberapa siluet juga mendarat di bukit ini. Seorang seniman bela diri yang tampak seperti pemuda melirik 3 orang di bawah dan berkata dengan merendahkan, Heh, Crimson Afterglow Tanah Suci kalian benar-benar tidak kompeten, hingga benar-benar memicu banjir mayat dengan skala besar seperti ini, menyebabkan Tanah Suci Cloud Watchtower kami menderita juga, sungguh keterlaluan. Usia pemuda ini tidak tua dan bahkan memiliki kekuatan puncak tahap pencerahan surgawi. Ketika Wang Zan melihat pemuda ini, ekspresinya tak terhindarkan berubah. Tuan Muda Wei Cheng, perkataanmu sedikit prasangka, daerah ini berada di perbatasan keempat Tanah Suci besar kita. Bagaimana mungkin disebabkan oleh Tanah Suci Crimson Afterglow kami? Wang Zan berkata dengan marah. Pemuda di depan mereka adalah tepatnya Tuan Muda dari Cloud Watchtower yang di sampingnya bernama Wei Cheng. Setelah Ye Yuan mengambil posisi ini sebagai Tuan Muda, meskipun dia belum pernah melihat Tuan Muda dari Tanah Suci lain, dia pernah mendengar nama Wei Cheng ini sebelumnya. Meskipun Cloud Watchtower juga merupakan ranking ke-9,
kekuatan keseluruhannya jauh lebih kuat dibandingkan Crimson Afterglow. Wei Cheng adalah jenius nomor 1 dari Cloud Watchtower yang diangkat oleh Tuan Suci Cloud Watchtower tahun lalu. Kekuatan dia sangat besar. Jika dibandingkan, generasi junior Crimson Afterglow jauh lebih lemah. Itulah sebabnya mereka terus menunda dan tidak menunjuk seorang tuan muda, sampai munculnya Ye Yuan. Mendengar penjelasan Wang Zhan, Wei Cheng berkata dengan cemberut, berusaha berdalih untuk membela diri, daerah ini adalah wilayah di mana banjir mayat meletus paling sengit. Kau tidak mengakui padaku bahwa wilayah ini bukanlah batas Crimson Afterglow kalian. Cloud Watchtower kami datang ke sini sekarang untuk membantu kalian menyelesaikan bahaya. Dan kalian benar-benar memiliki sikap seperti ini, tampaknya kami agak campur tangan. Ayo pergi, ekspresi Wang Zhan berubah, dan dia segera maju, ingin menghentikan pihak lain. Tapi dihentikan oleh Ye Yuan yang berkata dengan dingin, biarkan dia pergi. Wang Zhan agak terjepit dan berkata pelan, Tuan muda, banjir mayat kali ini terlalu besar. Mungkin bukan sesuatu yang bisa diselesaikan oleh satu tanah suci. Tetapi saat kata-kata ini sampai di telinga Wei Cheng, alisnya terangkat, dan dia berkata dengan ejekan, wah, aku bertanya-tanya siapa itu. Ternyata kau adalah Tuan Muda Ranah Tanpa Batas yang baru diangkat dari Crimson Afterglow. Semua orang mengatakan bahwa Crimson Afterglow semakin merosot setiap harinya. Melihatnya sekarang, memang benar, seorang seniman bela diri Ranah Tanpa Batas yang kecil diangkat sebagai Tuan Muda. Sungguh memalukan. Ketika Wang Zhan mendengar itu, wajahnya merah padam. Dia selalu bertugas di perbatasan, meskipun dia tahu hal-hal yang terjadi di Tanah Suci, itu sebagian besar dari desas-desus saja. Terhadap Tuan Muda Ranah Tanpa Batas ini, dia sebenarnya agak tidak setuju di dalam hatinya. Merasa dihina oleh Tuan Muda Tanah Suci lain pada saat ini, dia merasa sangat terpengaruh seolah-olah dia yang mengalaminya sendiri dan merasa bahwa itu sangat memalukan. Hehe, aura Tuan Muda Wei Cheng agak tidak stabil. Sepertinya masih ada beberapa memar di wajahmu. Bagaimanapun dilihat, sepertinya kau baru dihajar oleh seseorang. Oh, benar, ku dengar seorang kakek tua dan seorang pemuda datang ke wilayah White Valiant beberapa waktu yang lalu untuk menantang para jenius muda wilayah White Valiant. Luka di wajah Tuan Muda Wei Cheng pasti bukan karena mereka kan? Wu Xiyuan yang tidak bicara selama ini mengolok-olok pada saat ini. Ekspresi Wei Cheng merenung ketika mendengar itu. Dia secara tidak sadar mengingat banyak gambar pekerja dalam pikirannya. Memar di wajahnya ditinggalkan oleh Luo Tong tepatnya. Sebelum Luo Tong dan kakek Sun datang ke Crimson Afterglow Tanah Suci, tempat mereka tiba tepatnya adalah Cloud Watchtower Tanah Suci. Wei Cheng yang dinilai sebagai tak terkalahkan di alam yang sama sebenarnya dipukul menjadi kepala babi oleh Luo Tong. Meskipun hampir sebulan waktu telah berlalu, memar di wajahnya belum pulih. Ini adalah aib terbesar Wei Cheng seumur hidupnya, tetapi sekarang, bekas luka itu langsung terbuka oleh Wu Xiyuan. Bejat, kekuatan anak itu tak terduga. Tuan Muda Wei Cheng hanya menyerah karena pikirannya bingung sejenak. Wu Xiyuan, jangan mencemarkan Tuan Muda Wei Cheng. Jika kamu memiliki kemampuan, biarkan Tuan Muda Ranah Tanpa Batas milikmu mencobanya berduel dengannya, desak seorang tetua tahap nirvasa yang berada di belakang Wei Cheng. Haha, ketika Wu Xiyuan mendengar kata-kata orang tua itu, dia tidak bisa menahan tawa. Bab 826, apa yang Anda tertawakan? Wei Cheng berkata dengan ekspresi muram. Menertawakan apa? Aku menertawakan ketidaktahuanmu. Luo Tong itu datang ke wilayah Valiant Putih untuk berlatih. Mungkinkah menurutmu dia tidak akan datang ke Tanah Suci Crimson Afterglow? Dia sudah lama dikalahkan Tuan Muda. Tapi kalian ingin Tuan Muda pergi bertarung dengannya? Bukankah itu sangat menggelikan? Kata Wu Xiyuan sambil tertawa lebar. Apa katamu? Tuan Muda Alam Tanpa Batas milikmu ini bisa mengalahkan Luo Tong itu? Wu Xiyuan? Apakah kamu menganggapku, Wei Cheng, sebagai orang bodoh? Wei Cheng berkata dengan senyum dingin. Dia terlalu akrab dengan kekuatan Luo Tong itu. Meskipun kultivasinya sedikit lebih tinggi dari Luo Tong, di depan Luo Tong, dia tidak memiliki kekuatan untuk membalas sedikit pun. Hanya setelah melihat Luo Tong barulah Wei Cheng tahu apa yang disebut jenius sejati. Tapi sekarang, Wu Xiyuan berkata bahwa Ye Yuan mengalahkan Luo Tong. Ini hanyalah lelucon terbesar di dunia. Luo Tong adalah ranah utama penuh lebih tinggi dari Ye Yuan. Selain itu, pemahaman konsepnya sangat tinggi. Agar Ye Yuan ingin mengalahkannya, kemungkinannya tidak ada sama sekali. Heh, apakah kamu percaya atau tidak? Itu terserah kamu. Tanah Suci Crimson Afterglow kami secara pribadi menyaksikan genesis ini dari atas ke bawah. Mungkinkah itu masih dipalsukan? Wu Xiyuan berkata dengan nada menghina. Wei Cheng jelas tidak percaya.
Tapi Wu Xiyuan siap memanggil nama Luotong. Jelas, Luotong sudah pernah ke Tanah Suci Crimson Afterglow. Tapi Ye Yuan benar-benar tidak terluka saat ini, tanpa disadari membuat Wei Cheng menjadi agak tidak pasti. Berbicara secara logis, Luotong pergi ke Tanah Suci Crimson Afterglow setelah Tanah Suci Cloud Watchtower. Jika Ye Yuan benar-benar bertukar pukulan dengan Luotong, mustahil untuk tidak meninggalkan luka di tubuhnya. Apakah begitu? Apakah itu bagal atau kuda? Tarik keluar untuk jalan-jalan, dan Anda akan tahu. Hati Wei Cheng bergerak dan melihat ke arah Ye Yuan dengan ekspresi tidak ramah. Kedua belah pihak 3 lawan 3 sekarang, dengan 2 tetua lainnya mengikat 2 lainnya, semudah membalikkan tangan baginya untuk merasakan kedalaman Ye Yuan. Sambil berbicara, Wei Cheng sudah berlari ke arah Ye Yuan dengan kecepatan ekstrim. Hati-hati Tuan Muda, meskipun Wang Zhan agak tidak setuju dengan Ye Yuan. Bagaimanapun juga Ye Yuan adalah Tuan Muda Crimson Afterglow Tanah Suci. Bagaimana dia bisa diintimidasi oleh orang luar? Namun sosoknya belum juga bergerak saat ditahan oleh Wu Xiyuan. Wu Xiyuan, apa yang kamu lakukan? Wang Zhan memelototi Wu Xiyuan dan berkata. Sangat jelas, dia sangat tidak puas dengan cara Wu Xiyuan dalam melakukan sesuatu. Tuan Muda menghadapi bahaya, bagaimana mereka bisa melihat dengan tangan terlipat? Lihat saja, Tuan Muda kita ini bukan orang biasa. Untuk Wei Cheng ingin menggertaknya. Ini masih terlalu dini, kata Wu Xiyuan sambil tersenyum. Sosok Wei Cheng masih berjarak 80 kaki dari Ye Yuan ketika naga banjir hitam tiba-tiba muncul di antara dia dan Ye Yuan. Perasaan bahaya besar membuncah di hatinya. Wei Cheng dengan paksa menghentikan sosoknya. Melihat Black Queen, wajah ketiga orang Cloud Watchtower Tanah Suci berubah drastis. Untuk berani menyinggung Tuan, pantas mati, Black Queen berkata dengan dingin. Lupakan saja, Black Queen, tidak perlu tawar-menawar dengannya, kata Ye Yuan acuh tak acuh. Tekanan dari lingkaran besar tier 8 yang dilepaskan, Wei Cheng merasa berada di ambang kematian. Tapi yang membuatnya semakin terkejut adalah naga banjir hitam ini benar-benar memanggil Ye Yuan sebagai Tuan. Rana tanpa batas benar-benar membawa pelayan binatang iblis tier 8 lingkaran besar. Ini juga agak terlalu tidak masuk akal kan? Ya Tuan, mendengar kata-kata Ye Yuan, Black Queen mundur ke satu sisi dengan patuh. Mata Wei Cheng membelalak, ini adalah lingkaran besar dari pelayan tier 8. Lupakan dia, bahkan jika itu adalah Tuan Suci, sangat sulit juga untuk mendapatkan perlakuan seperti itu. Lingkaran besar binatang iblis tier 8 tidak begitu mudah untuk ditembus. Selain itu, monster iblis tier 8 lingkaran besar, setiap orang memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Sangat mudah bagi Tuan Suci untuk ingin membunuh, tapi ingin membuat pihak lain bersumpah setia sangatlah sulit. Apalagi Black Queen itu bahkan binatang iblis yang akan berubah menjadi naga. Dia sudah dianggap setengah dari ras naga. Jenis binatang iblis ini sangat dibanggakan, membuatnya semakin kecil kemungkinannya untuk menjadi pelayan manusia. Namun, Ye Yuan mendapatkan binatang iblis seperti itu. Wei Cheng secara alami tidak akan berpikir bahwa ini ditundukkan oleh Ye Yuan sendiri. Selain Tuan Suci Tu Yu, siapa lagi di Tanah Suci Crimson Afterglow yang memiliki kekuatan seperti ini? Beberapa tahun ini, secara luas dikabarkan bahwa situasi Tu Yu sedang tidak baik. Melihatnya sekarang, ini benar-benar sampah. Tuan Muda Wei Cheng, jangan berpura-pura tenang di sini lagi. Jika gelombang mayat tidak dikendalikan, lupakan Tanah Suci Crimson Afterglow saya. Bahkan seluruh wilayah Valian Putih mungkin menjadi zona kematian. Oleh karena itu, yang perlu kita lakukan sekarang adalah kerjasama yang tulus dan tidak menimbulkan masalah, Ye Yuan berkata dengan dingin. Ekspresi Wei Cheng sangat jelek, ternyata pikirannya telah dilihat oleh Ye Yuan sejak lama. Meskipun situasi Tanah Suci Cloud Watchtower tidak separah Tanah Suci Crimson Afterglow, situasinya juga tidak bisa diabaikan lagi. Melihat situasi saat ini, sumber gelombang mayat ini benar-benar Tanah Suci Crimson Afterglow Anda, menyebabkan insiden besar seperti itu. Saya ingin melihat bagaimana kalian memberikan pertanggungjawaban ke Tanah Suci lainnya, Wei Cheng berkata dengan mendengus dingin. Ditebak oleh Ye Yuan, Wei Cheng sangat tidak senang, tapi dia juga mewaspadai Black Queen, jadi dia hanya bisa mengeluarkan Tanah Suci lainnya untuk menekan Ye Yuan. Tetapi ketika Ye Yuan mendengar itu, dia berkata, saat ini, gelombang mayat jelas menunjukkan kecenderungan untuk menyebar. Selanjutnya, setelah seniman bela diri biasa dibunuh oleh zombie, mereka juga akan dikendalikan oleh zombie. Pada tingkat ini, skala gelombang mayat akan menjadi semakin masif. Pada saat itu,
itu tidak akan dapat diselamatkan. Jika saya jadi Anda, saya akan mengambil ketulusan untuk bekerja sama. Lepaskan saya tentang masalah sumber apapun. Ingin benar-benar bicara, bicara lagi setelah menghentikan gelombang mayat. Saat ini jelas bukan waktunya untuk berselisih tentang hal-hal sepele, tetapi agar berbagai tanah suci bekerja sama dengan baik dan memberantas gelombang mayat. Tepat pada saat ini, 7 hingga 8 siluet muncul di cakrawala dan sedang mendekati mereka. Wu Xiyuan berbisik di telinga Ye Yuan, itu adalah tanah suci bulu api dan orang-orang tanah suci pelangi melonjak. Kedua pemuda itu adalah tuan muda tanah suci, yang satu bernama Hua Suji, yang lainnya bernama Seng Jun. Ye Yuan sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Setelah basa-basi, Hua Suji dan Seng Jun sama-sama mengetahui bahwa Ye Yuan juga adalah tuan muda yang baru naik dari tanah suci Crimson Afterglow. Secara alami, mereka tidak bisa menghilangkan rasa jijik di hati mereka. Tetapi dengan Black Queen di sekitarnya, bahkan jika mereka memandang rendah dia, mereka juga harus menekannya di dalam hati mereka. Karena kamu datang, kamu juga harus memahami situasi saat ini. Kali ini, keempat keluarga kita harus menyumbang bagian untuk melenyapkan gelombang mayat ini. Ye Yuan membuka mulutnya dan berkata, "Heh, mengapa Tuan Muda Ye tidak mengatakan bagaimana keempat keluarga kita harus bekerja sama?" kata Wei Cheng sambil tertawa dingin. Meski tidak mau mengakuinya, apa yang Ye Yuan bicarakan memang masalah yang tidak bisa ditunda. Setiap hari ditunda, tingkat kesulitan berurusan dengan gelombang mayat ini akan menjadi lebih besar. Ye Yuan memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang sejak lama dan membuka mulutnya dan berkata, gelombang mayat ini tidak terbatas dan tidak bisa dibunuh begitu saja. Menghadapi zombie-zombie ini secara paksa hanya akan menambah korban yang sia-sia. Ingin melenyapkan gelombang mayat kali ini, kita masih harus mencari tahu alasan sebenarnya dari letusan gelombang mayat. Oleh karena itu, saya berencana untuk memancing dari mana zombie ini berasal setelah malam hari tiba. Saya ingin tahu apa pendapat semua orang. Hua Suji memikirkannya dan berkata dengan anggukan, apa yang Tuan Muda Ye katakan benar, menurut pendapat Hua ini, bahkan jika setiap orang memiliki beberapa konflik, letakkan dulu, belum terlambat bagi kita untuk menutup pintu dan menyelesaikan hutang setelah mendorong kembali arus gelombang mayat hidup. Aku juga tidak keberatan dengan kekuatan kita. Zombie ini tidak bisa mendekati sama sekali. Hari ini, kita akan pergi ke arah yang sama dengan asal zombie dan mencari dengan benar. Lebih baik jika kita dapat menemukan sarang mereka dan memusnahkan mereka bersama-sama. Bab 827, pada malam hari, awan gelap menutupi bulan, menyebabkan orang tidak dapat melihat tangan seseorang di depan mereka. Tiba-tiba, raungan rendah bergema, menghancurkan ketenangan malam. Mengikuti raungan rendah ini, suara gerindra samar mulai terdengar di permukaan bumi, membuat Ye Yuan dan yang lainnya tanpa sadar merasakan kulit kepala mereka kesemutan. Udara yang menakutkan merayap keluar, bahkan jika masing-masing dari orang-orang ini berani karena keterampilan yang luar biasa, hati mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak melaju kencang saat ini juga. Itu di sini, Ye Yuan berkata dengan sungguh-sungguh. Penglihatannya sangat bagus dan sudah bisa melihat air pasang seperti tentara zombie melonjak ke sini. Semua orang menarik napas dingin. Jumlah pasukan zombie ini di depan mata mereka sangat keterlaluan. Sejauh mata memandang semuanya adalah zombie yang padat, memberi orang rasa tekanan yang luar biasa. Ini, bukankah jumlah ini terlalu menakutkan? Bahkan jika setiap orang meludah seteguk ludah, itu juga bisa menenggelamkan kita sampai mati, kata Seng Jun. Mereka bukan manusia tapi zombie, masih berbicara tentang meludah-ludah. Bukankah menurutmu itu menjijikan? Hua Suji berkata dengan sinis. Kalian masih ingin bercanda, zombie sebanyak itu. Bahkan jika kita yang terjebak di dalam, kita juga akan kelelahan sampai mati, Wei Cheng berkata dengan muram. Hamparan luas gelombang mayat yang membentang hingga tak terhingga, dampak organ sensorik yang dibawanya ke orang-orang terlalu mengejutkan. Bahkan jika yang menghadapi zombie ini adalah para tetua alam tanpa fase, mereka semua juga memiliki ekspresi serius, mirip dengan menghadapi musuh yang tangguh. Kekuatan zombie ini semuanya tidak kuat, sebagian besar berada di bawah tingkat 6, tetapi ketika jumlahnya mencapai tingkat yang mengerikan, itu sudah berubah dari transformasi kuantitatif menjadi transformasi kualitatif. Seniman bela diri alam tanpa fase terjebak di dalam juga memiliki peluang yang sangat tipis untuk bertahan hidup. Melihat ke arah yang mereka tuju, itu pasti Waterplane City. Sepertinya mereka benar-benar ingin memperluas wilayah, Wu Xiyuan berkata dengan suara serius. Ekspresi Ye Yuan tenang saat dia berkata dengan dingin. Semua orang bergegas ke arah yang sama dari mana zombie berasal,
Jangan lengah, kita hanya memiliki waktu 1 malam. Semuanya, manfaatkan waktu sebaik-baiknya dan jangan terpancing dengan pertarungan. Selesai berbicara, kaki Ye Yuan tiba-tiba bergerak dan benar-benar memimpin untuk berlari menuju gelombang mayat. Ekspresi Wang Zhan berubah drastis ketika dia melihat situasinya dan berteriak ke arah belakang Ye Yuan, "Tunggu kami, Tuan Muda." Dalam pandangan Wang Zhan, ketergantungan terbesar Ye Yuan adalah naga banjir hitam. Dia pasti memiliki beberapa kemampuan sendiri, tetapi menghadapi gelombang mayat seperti lautan ini, bagaimana itu bisa memadai? Sosok Wang Zhan bergerak, dan dia juga mengejar. Wu Xiyuan mengikuti dari belakang. Black Queen mengejar Ye Yuan seperti embusan angin juga. Wei Cheng mencibir dengan dingin ketika dia melihat situasinya dan berkata, "Hal sembrono tanpa tahu kematian atau bahaya, alam tanpa batas yang sangat kecil benar-benar berani memimpin." Seng Jun juga tersenyum dan berkata, "Tuan Muda Crimson Afterglow yang baru ini tampaknya agak gegabah. Haha, semoga zombie ini menunjukkan belas kasihan dan tidak menyakitinya." Berhentilah membuat komentar yang tidak bertanggung jawab dan tidak sopan di sini. Ayo pergi bersama. Jika Ye Yuan itu mati, kita juga tidak akan mendapat keuntungan, tidak peduli seberapa kurang kekuatannya. Bukankah masih ada lingkaran besar naga banjir hitam tingkat 8, dengan adanya dia, kita tidak khawatir dalam perjalanan ini, kata Hua Suji. Semua orang mengangguk, sosok mereka bergegas dengan cepat menuju gelombang mayat juga. Tapi sosok mereka belum berjalan terlalu jauh ketika mereka tiba-tiba membeku, raut wajah mereka sangat mempesona. Jauh, Ye Yuan berada di barisan depan, hanya mereka yang melihatnya mengacungkan pedang panjang di tangannya, lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya langsung dilepaskan, menyerang ke arah zombie-zombie itu. Lampu pedang Ye Yuan seperti memotong rumput, langsung menuai banyak zombie. Untuk sesaat, sisa anggota tubuh zombie itu terbang kemana-mana di langit, tontonan itu sangat mengejutkan. Hanya satu gerakan dan Ye Yuan segera membuka celah besar di gelombang mayat, dia tidak tinggal, bergegas langsung menuju celah. Pedang Star Moon di tangan Ye Yuan seperti alat pembunuh utama, tempat-tempat yang dia lewati, dia menyapu semua rintangan. Wei Cheng dan yang lainnya mengikuti di belakang, semuanya tercengang. Di gelombang mayat, ada sebagian besar zombie tingkat 5 yang kekuatannya sebanding dengan seniman bela diri realem tanpa batas. Serangan Ye Yuan sebenarnya langsung mengabaikan ranah kultivasi mereka. Wang Zhan adalah seniman bela diri alam tanpa fase. Dia sudah hampir mengejar Ye Yuan sebelum ini. Tetapi pada saat ini, ekspresi wajahnya sangat terkejut, dan dia benar-benar lupa untuk menyerang sesaat. Tiba-tiba, punggungnya ditepuk oleh seseorang, berbalik untuk melihat, itu adalah Wu Xiyuan. Apakah ini sangat mengejutkan? Sudah kubilang jauh sebelumnya, Tuan Muda kita ini spesial, tunggu sampai dia benar-benar dewasa, itu akan menjadi jam kemegahan tanah suci Crimson Afterglow kita sekali lagi, kata Wu Xiyuan. Dari menentang Ye Yuan hingga dipenuhi dengan pemujaan terhadap Ye Yuan sekarang, transformasi Wu Xiyuan bisa dikatakan sangat besar. Ye Yuan sudah menggunakan kekuatannya untuk benar-benar menaklukkan hati orang-orang di tanah suci Crimson Afterglow. Huhu, jangan berdiri di sana dalam keadaan linglung lagi. Meskipun Tuan Muda sangat kuat, menghadapi gelombang mayat seperti ini, itu juga di luar kekuatan satu orang. Ayo bantu dia, kata Wu Xiyuan sambil tertawa. Wang Zhan mengangguk dengan keras dan berkata dengan ekspresi bersemangat, dengan Tuan Muda seperti itu, tanah suci Crimson Afterglow kita pasti akan bangkit. Duo Wu Xiyuan dan Wang Zhan segera menyusul. Kedua orang ini sama-sama alam tanpa fase, kekuatan mereka jauh lebih kuat dari Ye Yuan. Berurusan dengan beberapa zombie tingkat rendah tentu saja mudah. Apa yang benar-benar mereka takuti adalah terperangkap jauh di dalam gelombang mayat ini dan kelelahan secara paksa sampai mati oleh zombie-zombie ini. Membunuh begitu banyak zombie sekaligus, mereka jelas harus mengeluarkan sedikit energi esensi juga. Untuk waktu yang lama, mereka tidak tahan juga. Hehe, memang agak mampu. Kami telah meremehkan dia untuk berpikir bahwa dia hanya alam tanpa batas. Jika dia menerobos ke alam pencerahan surga, beberapa dari kita mungkin tidak cukup baginya untuk melihatnya sama sekali. Setelah keterkejutan itu, Hua Suji juga kembali sadar, kata-katanya penuh dengan kepahitan. Bahkan dengan alam mereka, mereka juga tidak bisa melakukannya seperti mengangkat sesuatu yang berat seolah ringan seperti Ye Yuan di gelombang mayat ini. Hanya berpura-pura, dalam pandangan saya, dia sengaja pamer di sini, saya tidak percaya bahwa gerakan semacam ini dapat dilepaskan berkali-kali, tunggu sampai energi esensinya habis. Saya ingin melihat apa yang dia lakukan, Wei Cheng berkata dengan mencemooh. Tidak peduli apa, hanya gerakan ini,
Niat sebenarnya yang tertinggi sepertinya sudah dipahami ke tahap ketiga. Tuan muda Crimson Afterglow ini tampaknya benar-benar tangguh. Tapi apa yang Anda katakan benar juga, gerakan semacam ini, dengan kultivasi alam tanpa batasnya, dia seharusnya tidak dapat melepaskannya lebih dari beberapa kali. Ayo pergi, jika kita masih tidak pergi, celah yang mereka buka akan diisi oleh zombie, kata Seng Jun. Orang-orang dari ketiga keluarga ini juga bergegas maju dan mengejar Ye Yuan dengan sangat cepat. Dengan bergabungnya mereka, kecepatan kemajuan tim meningkat pesat sekaligus. Zombie ini sendiri tidak banyak, tetapi tubuh fisik mereka sangat tangguh. Semua orang perhatikan, jangan sampai energi esensi Anda terkuras oleh zombie ini. Menonton Ye Yuan memotong mereka seperti melon dan kubis sebelumnya memberi mereka kesalahpahaman bahwa zombie ini hanya sedikit lebih banyak dan tidak ada yang mengesankan. Tapi saat mereka bentrok dengan zombie ini sekarang, Wei Cheng menemukan bahwa mereka terlalu meremehkan zombie ini. Kekuatan zombie itu sendiri lebih kuat dibandingkan dengan seniman bela diri dari dunia yang sama. Hal yang paling menakutkan adalah tubuh berdaging mereka sangat kuat. Ingin membunuh mereka secara menyeluruh, mereka harus mengeluarkan lebih banyak energi esensi. Satu atau dua jelas tidak bisa menunjukkan apa-apa, tapi begitu jumlahnya meningkat, pengeluaran energi esensi akan menjadi sangat menakutkan. Saat ini, mereka sudah benar-benar dikelilingi oleh zombie-zombie ini. Jika mereka tidak menerobos secepat mungkin, mereka akan dipaksa habis sampai mati oleh zombie level rendah ini. Lupakan bahwa Wei Cheng hanyalah seorang seniman bela diri alam pencerahan surga. Bahkan tetua alam Puzzles yang mereka bawa ke sini mungkin juga tidak dapat melarikan diri karena keberuntungan, jumlah zombie ini terlalu menakutkan. Bab 828, dalam sekejap, 4 jam berlalu, Ye Yuan dan yang lainnya sudah maju beberapa ratus mil jauhnya. Tidak hanya zombie di depan mereka tidak berkurang, tetapi juga memiliki tren yang semakin memburuk. Semakin banyak zombie terbunuh, semakin banyak, membuat para tetua alam tanpa fase ini mulai kehilangan semua harapan. Wei Cheng, Hua Suji mereka semua, pengeluaran energi esensi orang-orang ini sangat besar, kecepatan membunuh zombie jelas melambat dibandingkan sebelumnya. Tatapannya tanpa sadar melihat ke arah Ye Yuan dan sangat terkejut di dalam hatinya. Mungkinkah anak ini menjadi orang aneh? Sudah 4 jam. Dan kemampuan tempurnya sebenarnya masih sama seperti saat baru dimulai. Itu hampir tanpa banyak pengurangan. Tingkat teknik bela diri itu, bagaimana seorang seniman bela diri alam tanpa batas dapat mengeksekusinya secara berurutan selama 4 jam? Wei Cheng berpikir sendiri. Dia berpikir dari lubuk hatinya bahwa Ye Yuan akan menghabiskan energi esensinya dengan sangat cepat dan mencari bantuan Black Queen dari sana. Siapa yang tahu bahwa 4 jam berlalu dan tidak hanya teknik bela diri Ye Yuan yang seolah-olah tidak mengeluarkan energi esensi, bahkan melepaskannya tanpa henti. Bahkan kecepatan pembunuhan dari seniman bela diri alam tanpa fase melambat, tapi kecepatan Ye Yuan membantai zombie ini tidak berkurang sedikit pun. Ye Yuan masih di garis depan, dengan paksa membuka celah di gelombang mayat. Tuan muda, terus seperti ini bukanlah cara yang tepat, kekuatan zombie ini menjadi semakin kuat. Saat ini, sebagian besar dari yang kita bunuh sudah menjadi zombie tingkat 5. Bahkan ada cukup banyak zombie tier 6 yang tercampur di dalamnya. Saya curiga jika terus seperti ini, di depan mungkin semua akan menjadi zombie tingkat 6. Semakin banyak Wu Xiyuan bertarung, semakin dia menjadi khawatir, dan dia tidak bisa menahan diri untuk menjadi agak takut dengan situasi suram di depan matanya. Menghadapi air pasang seperti zombie yang tidak memperhatikan bahaya, mereka, alam tanpa fase ini, juga bingung apa yang harus dilakukan. Zombie ini sama sekali tidak tahu apa itu ketakutan dan juga tidak memiliki kesadaran. Mereka hanya menyerang mereka secara membabi buta. Yang lebih terkutuk adalah tubuh fisik mereka sangat kuat. Ingin membunuh mereka membutuhkan sedikit usaha. Bagaimana Anda bisa menangkap anak harimau tanpa memasuki sarang harimau? Semakin kuat zombie di belakang, semakin berarti kita semakin dekat dengan sumber zombie. Sudah tidak ada jalan mundur saat ini. Kalian semua harus hati-hati dan ikuti saya, kata Ye Yuan tanpa ragu. Satu kalimat membuat Wu Xiyuan memerah di telinganya. Dia, alam tanpa fase yang ditinggikan, sebenarnya harus bersembunyi di belakang Ye Yuan. Tapi ini juga sesuatu yang tidak bisa dihindari. Berbicara tentang kecepatan membunuh zombie ini, efisiensinya benar-benar tidak setinggi Ye Yuan. Dalam keadaan seperti ini, mereka, alam Puzzles ini, tidak berani melakukan teknik bela diri dengan efek luas. Itu tidak berbeda dengan mencari kematian. Apa yang bisa mereka lakukan adalah membunuh zombie di sekitar mereka dan maju terus, menghemat energi esensi hingga batas terbesar. Dalam sekejap, 4 jam lagi berlalu, semua orang sudah membunuh entah berapa banyak zombie.
Bahkan seniman bela diri alam tanpa fase membunuh sampai tangan mereka juga lemah. Mereka semua mengonsumsi cukup banyak energi esensi yang memulihkan pil obat tetapi masih tidak dapat menghentikan energi esensi dalam tubuh mereka agar tidak terkuras sedikit demi sedikit. Di sisi mereka sekarang ada semua zombie tingkat 6, bahkan kadang-kadang ada beberapa zombie tingkat 7 di dalamnya. Tekanan yang dialami para tetua ini melonjak satu persatu, apalagi Wei Cheng mereka semua, yang hanya berada di alam pencerahan surga. Zombie tingkat 6, ketahanan tubuh berdaging mereka juga meningkat pesat dari sebelumnya. Energi esensi yang dikeluarkan untuk membunuh mereka akan jauh lebih banyak. Seluruh tubuh Wei Cheng sudah bermandikan keringat, dia sudah hampir mencapai batasnya. Terlalu ceroboh kali ini, benar-benar tidak menyangka bahwa kekuatan zombie ini akan sangat kuat. Wei Cheng mengertakkan gigi dan berkata. Hua Suji menebas zombie dengan pedang dan dengan cara yang sama terengah-engah saat dia berkata, bertahanlah sebentar lagi, ini akan menjadi siang hari segera. Saya hampir tidak bisa melanjutkan lagi, pil obat saya sudah hampir habis. Bahkan jika saya mengkonsumsi pil obat, kecepatan memulihkan energi esensi juga jauh dari kecepatan konsumsi, kata Wei Cheng. Metode kultivasi seperti apa yang Ye Yuan kembangkan, kecepatan pemulihan energi esensi ini juga terlalu menakutkan. Saya bahkan tidak melihatnya mengonsumsi pil obat, dan dia benar-benar mengandalkan pemulihan energi esensi untuk bertahan sampai sekarang, cukup membuat orang tidak berani mempercayainya, kata Seng Jun. 8 jam berlalu, kekuatan tempur Ye Yuan masih di luar grafik. Bahkan jika itu semua adalah zombie tingkat 6 di sekitarnya, dia masih menuai seperti memotong melon dan kubis, kecepatannya sebenarnya tidak jauh lebih lambat dibandingkan sebelumnya. Kekuatan semacam ini membuat semua orang sangat terkejut. Semua orang lipat gandakan kekuatan. Kita seharusnya tidak jauh dari sumber zombie, Ye Yuan tiba-tiba berkata dengan suara yang jelas. Saat dia berbicara, Ye Yuan mengangkat tangannya, dan itu adalah telapak tangan penghancur surga naga melingkar. Tempat-tempat yang dicapai kekuatan telapak tangan, zombie berubah menjadi tumpukan debu, langsung membelah beberapa ribu kaki di kejauhan. Telapak tangan ini bahkan menghancurkan beberapa zombie tier 7 yang tercampur di dalamnya. Wei Cheng dan dua lainnya bertukar pandang, melihat keheranan di mata pihak lain. Mereka akhirnya tahu bagaimana Ye Yuan menjadi tuan muda Crimson Afterglow Tanah Suci. Tubuh zombie tier 7 itu sangat tangguh, bahkan golok dan pedang yang diretas sangat sulit menyebabkan mereka cedera. Selain itu, kemampuan pemulihan zombie tingkat 7 ini sangat kuat. Jika mereka tidak bisa membunuh mereka, luka di tubuh mereka akan pulih kembali dengan sangat cepat, sangat sulit untuk ditangani. Tapi di depan Ye Yuan, zombie tingkat 7 ini tidak bisa menahan bahkan satu pukulan pun. Zombie tingkat 7, itu adalah keberadaan yang setara dengan alam pencerahan surga seniman bela diri manusia. Untuk apa kamu masih linglung? Pertahankan sedikit waktu ini, kalian pulihkan lebih banyak energi esensi, lebih jauh ke belakang. Saya mungkin tidak bisa berurusan dengan zombie tingkat 7 itu lagi, Ye Yuan berteriak keras. Wei Cheng dan yang lainnya terkejut dalam hati dan buru-buru mengikuti jejak Ye Yuan, langsung mendorong ke depan beberapa ribu kaki jauhnya. Tidak hanya zombie ini tidak terintimidasi oleh kekuatan telapak tangan Ye Yuan, masing-masing dan setiap orang tampak marah, mengelilinginya dengan sangat cepat. Ye Yuan tidak ragu sama sekali, menembakkan telapak tangan penghancur surga naga melingkar lainnya, petak besar lainnya dilenyapkan. Saat ini, Ye Yuan mirip dengan dewa perang. Wei Cheng bahkan membuat kesalahpahaman bahwa jika mereka membiarkan Ye Yuan terus membunuh seperti ini, apakah dia benar-benar dapat membunuh zombie yang menutupi langit dan bumi ini? Tapi dia dengan cepat merasa bahwa ide ini terlalu menggelikan. Ada terlalu banyak zombie ini, Ye Yuan pasti tidak bisa membunuh mereka semua. Ye Yuan tidak menyisihkan kekuatan fisik dan energi esensi, langsung melepaskan gerakan besar, itu juga membuat pesta orang ini maju lebih cepat. Memanfaatkan kesempatan ini, semua orang juga mengonsumsi pil obat tanpa henti, memulihkan energi esensi secepat mungkin. Namun proses ini tidak berlangsung lama, karena zombie di belakang semakin kuat, ada lebih banyak zombie tingkat 7. Meskipun Coiling Dragon Heaven Devastating Palm milik Ye Yuan sangat kuat, itu masih sedikit kurang untuk menghadapi zombie tingkat 7 tahap akhir. Untungnya, melalui masa istirahat dan rehabilitasi, energi esensi yang lain juga pulih secara signifikan dan mampu membantu Ye Yuan berbagi beban lebih banyak lagi. Tiba-tiba, Ye Yuan merasakan kulit kepalanya kesemutan, perasaan bahaya langsung menyelimuti seluruh tubuhnya. Black Queen, waspadalah, para zombie tingkat 8 muncul, Ye Yuan berteriak. Untuk dapat membuat Ye Yuan menimbulkan rasa krisis seperti itu,
pasti ada zombie tier 8. Yakinlah, Tuan, dengan adanya Black Queen di sini, zombie-zombie ini tidak dapat melukaimu. Black Queen juga tahu bahwa sekarang berbeda, langsung melindungi di depan Ye Yuan. Tidak jauh dari sana, beberapa lampu hijau berkilau samar-samar terlihat. Ye Yuan melihatnya dengan jelas. Beberapa sinar lampu hijau mengkilap itu dipancarkan oleh beberapa zombie itu. Zombie-zombie ini jelas-jelas adalah yang mulia zombie tingkat 8. Bab 829. Setelah para seniman bela diri meninggal dunia, dalam beberapa keadaan khusus, tubuh mereka tidak mengalami pembusukan tetapi justru menyerap energi esensi surga dan bumi. Hal ini akan menguatkan tubuh fisik, menyebabkan mereka berubah menjadi zombie. Pada awalnya, seorang zombie hanyalah mayat berjalan yang tidak memiliki kesadaran, karena para seniman bela diri menghasilkan kiin jahat setelah mati, mereka membunuh secara naluriah. Setelah seorang zombie terbentuk, mereka bisa merampas esensi seniman bela diri untuk memperkuat tubuh fisik mereka ketika membunuh seniman bela diri tersebut. Ini sebenarnya adalah proses kultivasi, hanya saja dilakukan pada tingkat bawah sadar. Seiring tubuh fisik semakin kuat, zombie bahkan dapat melahirkan kecerdasan yang menjadi milik mereka sendiri. Kecerdasan ini tidak memiliki hubungan apapun dengan seniman bela diri saat mereka masih hidup, sehingga menjadi bentuk kehidupan yang berbeda. Setelah melahirkan kecerdasan, zombie dapat berkultivasi sendiri dan bahkan mencapai tingkat dewa. Pada era Divine Dao ribuan tahun yang lalu, ada seorang raja zombie 10.000 tahun yang pernah mencapai tingkat dewa, menjadi sebuah legenda. Namun, saat itu, dia sudah tidak terlalu berbeda dengan manusia biasa. Proses kelahiran zombie alami sangat lambat dan memerlukan kondisi yang sangat ketat. Namun, jika mereka diolah oleh manusia, proses ini akan sangat dipersingkat. Ye Yuan dan yang lainnya membunuh sampai saat ini, kecerdasan zombie-zombie ini kebanyakan tidak tinggi. Zombie-zombie tingkat 6 di depan mereka semua memiliki beberapa kecerdasan tetapi sangat terbatas. Zombie tingkat 7, kecerdasannya jelas jauh lebih tinggi. Dan zombie tingkat 8 yang bersembunyi di gerombolan zombie, kecerdasan mereka jelas sangat tinggi. Mereka tahu bahwa kekuatan kelompok ini luar biasa, bahkan ada cukup banyak keberadaan tier 8 alam tanpa fase. Oleh karena itu, masing-masing dari zombie tingkat 8 ini semuanya berkeliaran, tidak melakukan kontak dengan para tetua itu. Mereka hanya membiarkan zombie biasa datang dan menghabiskan energi esensi para tetua, sementara mereka menunggu kesempatan untuk menyerang dari samping. Semakin banyak zombie tingkat 7 menyerbu, membuat tekanan para tetua meroket. Meskipun zombie tier 7 tidak dapat menimbulkan banyak ancaman bagi mereka, mengikuti peningkatan jumlah, pengeluaran energi esensi mereka juga akan meningkat dengan selisih yang besar. Pada saat energi esensi mereka hampir habis, mereka akan menjadi tunduk kepada yang mulia mayat tingkat 8 ini. Black Queen, jangan ragu lagi energi esensi, saya merasa bahwa kita sudah tidak jauh dari sumber zombie, gunakan serangan terkuatmu dan buka jalan, Ye Yuan berkata dengan suara serius. Ya Tuan, tiba-tiba, tubuh Black Queen menjadi lebih besar dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, langsung berubah menjadi naga banjir hitam sepanjang 100 kaki. Tekanan naga kolosal menyebar, tekanan lingkaran besar tier 8 langsung meletus. Banjir bergelombang, Black Queen membuka mulutnya lebar-lebar. Air banjir yang deras menyembur seperti air terjun, itu sangat bergejolak. Zombie tingkat 6 dan 7 itu dikirim terbang satu demi satu di bawah air banjir ini. Mereka yang sedikit lebih dekat bahkan hancur menjadi debu oleh gaya tumbukan yang sangat besar. Di bawah satu gerakan, tidak tahu berapa banyak zombie yang menderita bencana yang menghancurkan. Gerombolan zombie yang awalnya penuh sesak memiliki celah besar yang terbuka juga. Ye Yuan sangat gembira saat melihat situasinya dan berkata, "Bagus sekali, Black Queen, alam Puzzles, buka jalan di depan, serang dalam sekali jalan." Wei Cheng dan para tetua itu semua bingung. Kekuatan destruktif naga banjir hitam ini terlalu mengerikan. Tapi langkah besar Black Queen juga membangkitkan semangat mereka. Dengan adanya Black Queen, mungkin mereka benar-benar dapat melarikan diri dengan nyawa mereka. Lingkaran besar tingkat 8 memang bukan untuk pertunjukan. Mendengar kata-kata Ye Yuan, mereka semua juga tidak berani berlama-lama, dengan cepat keluar dari pengepungan melalui celah yang terbuka. Zombie yang mulia tier 8 itu hanyalah tahap awal tier 8. Melihat kekuatan gerakan Black Queen, mereka menatap tak berdaya saat kerumunan bergegas maju, tidak berani menyerang ke depan. Ye Yuan dan yang lainnya meningkatkan kecepatan mereka hingga ekstrim, menempuh jarak beberapa mil dalam sekejap mata. Tiba-tiba, gerakan kelompok itu berhenti, dengan paksa menghentikan langkah bersama.
Ekspresi heran muncul di wajah semua orang, tercengang oleh pemandangan di depan mata mereka. Di depan mereka, ada sebuah lubang runtuhan besar yang membentang melampaui apa yang bisa dilihat mata. Sejauh mata memandang, di dalam lubang runtuhan itu terdapat tulang-tulang putih yang menyilaukan, tampak menakutkan bagi pikiran. Zombie ini berkultivasi sampai sekarang, entah berapa banyak orang yang telah mereka bunuh, namun meski begitu, pemandangan yang mereka lihat ini juga sangat mengejutkan. Tepat pada saat ini, secercah fajar menyinari cakrawala. Zombie-zombie itu sepertinya merasakan sesuatu, mundur ke lubang pembuangan seperti air pasang. Beberapa korps venerable tingkat 8 itu juga sedikit ragu, lalu mereka dengan cepat masuk ke lubang. Ini tempat seperti apa ini? Lubang sebesar itu benar-benar muncul di perbatasan. Mengapa saya tidak pernah tahu? Wei Cheng menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Mustahil, saya ingat bahwa daerah ini harus menjadi tanah datar. Bagaimana mungkin menjadi lubang yang sangat besar?" kata Seng Jun dengan ekspresi serius. Hu Suji menindaklanjuti dan berkata, "Apa yang kamu katakan itu benar. Jika saya tidak salah ingat, tempat ini memang merupakan wilayah tanah datar. Tidak mungkin lubang sebesar itu muncul." Apa yang tidak mungkin? Fakta ditempatkan tepat di depan mata Anda. Mungkinkah kita semua berada di alam ilusi saat ini? Wu Xiyuan berkata dengan dingin. Aku benar-benar tidak menyangka tempat ini benar-benar memiliki tumpukan tulang yang begitu besar. Tidak heran itu akan meletus gelombang mayat berskala besar. Tempat ini adalah area Gua Yin, mengumpulkan kekuatan yin jahat yang sangat kuat di satu tempat. Selama seseorang menempatkan mayat seniman bela diri di sini, itu akan menjadi zombie dalam waktu lama. Tapi melihat situasi tulang putih ini, seharusnya sudah sangat lama, tidak mungkin membentuk zombie dengan cepat. Maka hanya ada satu jenis kemungkinan, seseorang dengan sengaja mengubur mayat yang tak terhitung jumlahnya di sini, lalu meletuskan gelombang zombie, kata Ye Yuan dengan wajah serius. Mendengar analisis Ye Yuan, semua orang dilanda teror. Apa yang dikatakan Ye Yuan benar, hanya saja saya masih memiliki beberapa keraguan. Orang seperti apa yang memiliki kemampuan luar biasa, dan apa tujuannya juga, kata Seng Jun. Iya, kekuatan besar dengan kemampuan seperti ini seharusnya tidak tertarik pada kita, tanah suci peringkat 9 yang kecil ini. Kenapa mereka melakukannya? Kata Su Huaji. Apa yang harus kita khawatirkan saat ini seharusnya bukan ini. Tidakkah kalian semua akan sedikit khawatir tentang bagaimana kita harus memadamkan gelombang mayat ini? Ye Yuan, bukankah kamu sangat cakap? Coba beritahu kami, Wei Cheng berkata dengan senyum dingin. Menyaksikan metode Ye Yuan, Wei Cheng semakin cemburu di hatinya. Sepanjang jalan, Ye Yuan selalu menjadi pusat perhatian, membuat Wei Cheng menimbulkan rasa rendah diri yang kental di hatinya. Itu benar, itu adalah perasaan rendah diri sejak muda. Wei Cheng selalu terputus dari perasaan semacam ini. Tapi menghadapi Ye Yuan kali ini, emosi semacam ini lahir tak terkendali. Saat ini, mereka sudah menjauh dari bahaya. Emosi semacam ini saat ini sedang diperbesar tanpa henti. Ye Yuan memberinya pandangan acuh tak acuh dan berkata, aku punya perasaan bahwa beberapa zombie tingkat 8 itu seharusnya belum menjadi eksistensi yang paling kuat, ingin menumpas gelombang mayat, kita mungkin masih harus masuk ke boneyard ini. Mendengar kata-kata Ye Yuan, wajah semua orang berubah drastis. Gelombang zombie kemarin malam, mereka masih menyimpan rasa takut di hati mereka sampai sekarang. Jika bukan karena Ye Yuan dan Black Queen, mereka, alam tanpa fases ini, mungkin juga akan binasa di sini. Sekarang, Ye Yuan benar-benar berkata bahwa mereka masih harus masuk ke dalam lubang pembuangan ini. Ini membuat masing-masing dari mereka menjadi ragu-ragu, tidak ada lagi waktu bagi kalian untuk ragu. Hal ini tidak hanya berdampak pada keamanan Crimson Afterglow saya, tetapi juga ada hubungannya dengan kalian semua. Setelah gelombang mayat ini meletus, seluruh wilayah White Valiant kemungkinan akan benar-benar hancur dan tandus, Ye Yuan berkata dengan suara serius. Bab 830, semua tetua mengungkapkan ekspresi konflik di wajah mereka. Jelas, kesan yang diberikan oleh gelombang zombie tadi malam terlalu dalam. Cukup dengan melihat gunung tulang ini, dan jelas bahwa itu bukanlah tanah biasa, satu kesalahan langkah dan nyawa kecil seseorang akan tertinggal di sini. Tetua alam tanpa fase yang masuk ke dalam mungkin tidak mendapatkan keuntungan apapun juga. Tuan Muda Ye, gelombang zombie ini sudah tidak bisa dihentikan oleh alam tanpa fase, kecuali jika para penguasa suci tanah suci kita yang bergerak secara pribadi. Jika tidak, sama sekali tidak mungkin untuk memberantasnya, kata seorang tetua dari tanah suci pelangi melonjak. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, para tuan suci bergerak, bisakah itu diberantas?
Wajah semua orang berubah, tetapi mereka semua terdiam. Apa yang ada di dalam lubang besar ini? Tidak ada yang tahu juga. Tapi untuk bisa memicu gelombang zombie berskala besar, sepertinya tidak sesederhana itu di sana. Penguasa suci tanah suci hanyalah Dao mendalam tingkat pertama. Meski kuat, apakah mereka bisa keluar atau tidak setelah masuk? Sangat sulit untuk dikatakan. Tuan Muda Ye, ide apa yang kamu miliki? Tidak ada salahnya mengatakannya terlebih dahulu. Semua orang juga bisa berunding, kata Seng Jun tiba-tiba. Setelah satu malam, pandangan Seng Jun tentang Ye Yuan benar-benar berubah, bahkan berbicara jauh lebih sopan. Ye Yuan menganggukkan kepalanya dan berkata perlahan, konsumsi semua orang tadi malam sangat besar. Tidak perlu terburu-buru untuk segera memasuki lubang ini. Saya punya saran, umumkan masalah ini ke seluruh 7 tanah suci di wilayah White Valiant. Nyatakan kepada mereka hitam dan putih dari masalah ini. Kemudian, setiap tanah suci harus mengirimkan setidaknya 1 alam tanpa fase untuk memimpin tim. Semua orang masuk ke dalam bersama, hidup dan mati sampai nasib masing-masing. Tanah suci yang tidak datang akan menjadi musuh bersama wilayah White Valiant. Wilayah White Valiant adalah wilayah kecil, sebagian besar wilayah semuanya diperintah oleh 7 tanah suci. Keempat tanah suci ini saat ini sudah lebih dari setengah kekuatan wilayah Putih Valiant. Keempat keluarga ini mengumumkan ke wilayah White Valiant. 3 lainnya tidak punya pilihan selain menjawab panggilan mereka juga. Jika dikaitkan dengan kelangsungan hidup atau kepunahan, hal utama semacam ini, keempat tanah suci ini tentu saja juga tidak ambigu. Lalu jika, Hua Suji berkata dengan agak ragu, jika kita semua mati di dalam, wilayah Valiant Putih ini secara alami juga tidak bisa bertahan lagi. Semua orang menemukan jalan keluar sendiri. Kalau begitu, masalah ini sangat penting. Semua orang sebaiknya kembali dan menjelaskan kepada Tuan Suci Anda sebelum membuat keputusan akhir. Namun paling lambat 3 hari, setiap keluarga harus berunding dan memberikan keputusan akhir. Jika setelah 3 hari, semua orang belum menjawab, Crimson Afterglow saya akan menjadi orang pertama yang mundur dari wilayah Valiant Putih, Ye Yuan berkata dengan dingin. Apa, Anda ingin memasuki Boneyard itu? Mustahil, sama sekali tidak. Tuyu juga diliputi kekhawatiran mendengar tentang masalah Boneyard. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Ye Yuan ingin memasuki Boneyard, dia menolak untuk setuju apapun yang terjadi. Ye Yuan adalah penerus yang ditunjuknya, pengalaman dan penempaan yang penting bisa didapat. Tetapi tempat berbahaya semacam ini, bagaimana dia bisa membiarkan Ye Yuan mempertaruhkan nyawanya sendiri? Tuan Muda, menurut apa yang kalian katakan, Boneyard ini adalah tanah yang sangat berbahaya. Alam Nirpeis mungkin tidak bisa keluar dengan aman jika mereka masuk. Anda terikat dengan masa depan tanah suci Crimson Afterglow, bagaimana Anda bisa mempertaruhkan hidup Anda sendiri? Chen Qin juga mencoba yang terbaik untuk mendesak Ye Yuan. Kami, tulang-tulang tua ini, bisa pergi dan mati kapan saja. Tapi hanya kamu yang tidak boleh mati, lupakan saja. Aku juga tidak punya waktu bertahun-tahun lagi untuk hidup. Kaisar ini akan mempertaruhkan nyawa lamanya kali ini dan mengambil Boneyard ini, Tuyu berkata dengan tatapan tegas. Melalui periode pengamatan ini, Tuyu sangat puas dengan Ye Yuan, tuan muda ini. Terlepas apakah itu bakat, pikiran, atau metode, Ye Yuan sempurna sebagai tuan muda. Dia benar-benar satu-satunya pilihan untuk menggantikan posisi tuan suci. Jika Ye Yuan kehilangan nyawanya di Boneyard, tanah suci Crimson Afterglow akan benar-benar tamat. Melihat ekspresi khawatir Tuyu, Ye Yuan terharu, tetapi dia menggelengkan kepalanya dan berkata, Ki kematian di tubuh tuan suci secara bertahap memburuk. Umur Anda hampir tidak memiliki banyak waktu tersisa. Boneyard itu adalah tanah yin ekstrim. Kekuatan ki jahat sangat kuat. Jika Anda pergi ke sana, Anda mungkin akan langsung mati. Selain itu, kondisimu saat ini, setelah kamu muncul, bahkan jika Crimson Afterglow berhasil melewati krisis kali ini, kami kemungkinan akan menjadi sasaran keluarga lain juga. Perjalanan ini masih membutuhkan seseorang untuk mengambil alih. Jelas, saya adalah kandidat yang paling cocok. Anda tidak bisa menahan kesedihan. Ye Yuan memikirkannya lebih teliti dari dia. Terlebih lagi, penampilan Ye Yuan jelas sudah membuat beberapa keluarga lainnya yakin bahwa dia berada dalam pengasingan tertutup. Saat dia muncul, semuanya akan terungkap. Tuyu menghela nafas dan berkata, aku benar-benar tidak berguna sebagai tuan suci. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, perjalanan ini mungkin juga tidak berbahaya. Alasan mengapa saya mengatakannya kepada yang lain adalah untuk membuat Tuan Suci Tanah Suci lainnya tidak mengambil tindakan. Jika Tuan Suci Tanah Suci lainnya semua bergerak dengan hanya Crimson Afterglow yang tidak memiliki gerakan, itu kemungkinan akan menimbulkan kecurigaan mereka.
Tu Yu memandang Ye Yuan dan benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Anak ini sangat teliti dalam mempertimbangkan berbagai hal dan memiliki visi jangka panjang serta pandangan jauh ke depan. Jika itu dia, tidak mungkin melakukannya lebih baik dari dia. Baiklah, kalau begitu kamu harus memperhatikan keselamatan selama perjalanan ini. Jika masalah tidak dapat dilakukan, Anda harus mempertahankan hidup Anda sebagai prioritas. Jika Anda memiliki kebutuhan, jangan ragu untuk berbicara, Tu Yu berkata tanpa daya. 3 hari kemudian, semua tanah suci di wilayah White Valiant, ketujuh dari mereka, memberikan tanggapan mengenai insiden gelombang zombie kali ini dan mengirim orang satu demi satu ke sini ke lubang Boneyard. Apa yang membuat Ye Yuan terkejut adalah bahwa beberapa tuan muda tanah suci lainnya benar-benar datang. Namun barisan kali ini jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Setiap keluarga mengirimkan 2 sesepuh alam tanpa fase dan membawa serta lebih dari selusin seniman bela diri Rana Pencerahan Surga. 7 keluarga berkumpul bersama, sebenarnya sebanyak lebih dari 100 orang. Di pihak Crimson Afterglow, ada 1 seniman bela diri alam tanpa fase tambahan. Selain Wang Zhan dan Wu Xiyuan, ada Cai Yue. Genesis kali ini memunculkan banyak diskusi. Kompi perdagangan takdir surga tidak mungkin tidak menyadarinya juga. Apa yang membuat Ye Yuan terkejut adalah Cai Yue mendengar bahwa Boneyard ini adalah tanah ekstrim Yin dan benar-benar berinisiatif untuk mencarinya, meminta untuk ikut bersama. Memiliki pembantu tambahan, Ye Yuan tentu saja tidak menolak. Hei, nak, kaulah yang datang dengan ide buruk untuk memaksa ketiga keluarga kita datang ke sini dan mengambil risiko kan? Seorang pria muda tiba-tiba mendekati Ye Yuan dan berkata dengan tidak senang. Orang ini adalah tuan muda tanah suci Sky Mist, yang disebut Kingston. Ye Yuan meliriknya dengan acuh tak acuh dan berkata, ini adalah tanggung jawabmu, di mana pembicaraan tentang memaksa. Tanggung jawab omong kosong, tempat buruk ini juga tidak berbatasan dengan 3 keluarga kita. Hak apa yang Anda miliki untuk membuat kami masuk ke dalam situasi yang berantakan ini? Kingston menyembur. Ketika Wei Cheng di kejauhan melihat pemandangan ini, hatinya senang. Kingston ini memiliki sumbu pendek, dia sedikit menghasut sekarang, dan dia segera datang untuk mencari Ye Yuan untuk berkelahi. Meskipun datang ke Boneyard ini tidak memiliki alternatif lain, diremas oleh Ye Yuan, dia tidak bahagia di dalam hatinya. Tidak ada hak atau apapun, jika Anda tidak mau datang, Anda bisa pergi sekarang, tidak ada yang akan menghentikanmu, Ye Yuan berkata dengan dingin. Anda Kingston tidak bisa menahan diri untuk tidak tersedak, punya sedikit otak, apakah sangat menyenangkan untuk digunakan sebagai alat pukul oleh orang lain, untuk berpikir bahwa Anda bahkan Tuan Muda Tanah Suci Sky Mist. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana Tuan Sucimu memilih orang tolol sepertimu, kata Ye Yuan dengan ekspresi dingin. Anda, bocah, aku akan mencabik-cabik mulutmu ini. Kingston memiliki temperamen yang berapi-api. Saat dia mendengar, dia langsung meledak. There was once a day that I would pray for you. I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. And damn, what a hell of a